Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 211, Bantuan Hairina. Lah, kok anaknya ngilang? Bu Asih tampak terperangah. Pasalnya, Bara baru saja berdiri di sampingnya tadi. Di mana cucu saya? Tanya perempuan sepuh berkebaya sambil membenahi kacamata yang membingkai di wajahnya. Tak tadi barusan ada di sini, ya, kan, ujar Bu Asih kebingungan, sambil melempar pandang melihat Areta, Akira serta Ova yang langsung kompak mengangguk. Melihat Bara menghilang dari posisinya berdiri, Kai, Aryo serta Dion lantas bergegas berlari masuk ke dalam rumah mencarinya. Coba cari di kamar itu, Yo. Kali aja ngumpet di bawah ranjang atau dalam lemari, perintah Kai seraya menunjuk kamar yang semalam digunakan oleh Bara. Ko, kamu periksa ke sana. Kai lanjut memerintah Dion, seraya menunjuk ke ruangan lainnya. Kai sendiri meneruskan langkah menyisir rumahnya yang panjang hingga tembus ke halaman belakang yang masih terbuka dan menyatu dengan alam luar. Mengedarkan pandangan mencari keberadaan kawannya. Bara gak ada di dalam rumah, tukas Aryo juga Dion yang menyusul Kai ke halaman belakang rumah. Sepertinya Bara kabur dari belakang sini ke sana, ujar Kai seraya menunjuk beberapa pot kembang ibunya yang semula berjejer rapi sudah berjatuhan. Bukti jika ada seseorang yang baru saja melewatinya dengan tergesa-gesa. Ketiganya saling pandang sebelum akhirnya sama-sama kembali ke depan rumah memberitahukan hal itu pada keluarga Bara. Ya Allah Gusti, wanita sepuh yang masih tampak sisa-sisa kecantikan di masa mudanya itu langsung mencibik mengetahui jika cucunya yang petakilan kabur lagi darinya. Ia dengan cepat mengangkat tangan dan mengibaskan jari pada abdi dalam yang setia mendampingi. Laki-laki berbatik dan menggunakan belangkon itu segera mengayunkan kaki berlari untuk mencari Bara yang entah sudah menghilang kemana. Beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya juga turut serta mencari. Sejenak semua tertegun menatap abdi dalam itu yang semakin menjauh, sebelum akhirnya Eyang Kemal mengajak mereka semua untuk segera masuk ke dalam rumah dan menunggu di dalam saja. Wanita tua yang akrab disapa Mbah Putri dan diikuti oleh beberapa perempuan muda yang tampak seperti dayang-dayangnya itu lantas mengikuti Kemal yang menuntunnya ke ruang tamu dan duduk di sana. Beberapa rombongan lainnya hanya berdiri menunggu di teras rumah sambil berbaris rapi seolah-olah dikomandokan pemimpin barisan. Melihat keterbatasan tempat duduk akibat banyaknya rombongan wanita tua itu, Kai yang dibantu Aryo dan Dion dengan lincah mengangkatkan semua kursi yang ada di dalam rumah Eyang Kemal. Mulai dari kursi meja makan, kursi meja belajar di kamar Kai juga Hairina, bangku meja rias di kamar Kirana, sampai bangku-bangku pendek yang terbuat dari potongan papan yang biasa Hairina gunakan saat duduk cuci piring pun digasak Aryo dibawanya ke depan untuk yang lainnya duduk. Sedangkan Areta, Akira, Ova serta Bu Asih lekas membantu Kirana menyiapkan minum untuk tamu-tamu agung tersebut. Kemudian kembali berkumpul bersama di ruang tamu yang mendadak ramai seperti ada acara pernikahan. Pasalnya, penampilan rombongan keluarga Bara seperti orang yang mau ke kondangan. Para perempuan mengenakan kebaya dengan model dan warna yang sama. Memakai kain batik yang senada sebagai bawahan, juga rambut semuanya yang tergelung ke atas membentuk sanggul sederhana. Sedangkan yang laki-laki kompak mengenakan kemeja batik serta belangkon di kepala. Orang yang tidak mengenali mereka sebagai orang-orang keraton kebangsawanan, pastinya akan mengira mereka semua sedang melakukan hajatan lamaran atau nikahan. Mungkin karena itu pula, semua warga sekitar yang penasaran akut dengan kedatangan orang-orang tersebut kembali berjubel mengelilingi rumah Kemal dan berusaha mengintip masuk. Pripun kabaripun, Mas Kemal? Sae-sae, nggih. Setelah lama terdiam, suara lembut dengan intonasi teramat halus tercetus dari mulut Mbah Putri menanyakan kabar keadaan Kemal. Hal itu tentu saja lekas menarik semua perhatian orang yang berkumpul di ruangan itu. Kai dan kawan-kawan serta Kirana juga Bu Asih sampai memandang lekat perempuan sepuh yang beberapa kali terlihat mengerutkan hidung guna membenahi kacamata yang bertengger di sana. Terdapat rantai kuningan tebal yang berkilauan pada masing-masing tangkai kacamata dan menjuntai melingkar seperti kalung ke belakang leher. Melihat dari struktur warnanya, sudah dapat dipastikan jika terbuat dari emas asli. Alhamdulillah, aku ya apik, Yu, saut Kemal dengan mengikuti dialek bahasa wanita sepuh tersebut. Lama tak jumpa, lanjutnya. Kai dan Kirana sampai terkejut mendengarnya. Juga penasaran luar biasa dengan hubungan kedua orang tua tersebut, Mbah Putri manggut-manggut pelan dengan senyum terkulum. Saking lamanya, mukamu sudah berkerut dan jadi aki-aki. Sudah tidak setampan dulu. Kemal terkekeh-kekeh sampai tubuh rentanya ikut bergerak. Sudah tidak mempesona lagi, Yu. Mbah Putri langsung mendelik, memutar bola mata, tapi kemudian mengulas senyum yang sekilas mirip dengan senyuman Bara. Mulutnya kembali terbuka untuk bicara, tapi tertahan saat melihat anak-anak muda yang duduk di barisan Kemal melongo terbengong-bengong kebingungan melihatnya. Terutama seorang wanita parubaya serta seorang pemuda yang raut wajahnya hampir mirip dengan Kemal. Apa mereka anak dan cucumu, Mal? Tebak Mbah Putri sambil menunjuk Kirana serta Kai. Kemal langsung menganggukkan kepala. Gih, Yu, yang itu Kirana anak perempuanku dan Kai cucu laki-lakiku, di sebelahnya itu istrinya cucu mantuku yang alhamdulillah lagi hamil muda, terangnya memperkenalkan. Kirana lantas bangkit dari duduknya dan menyalami Mbah Putri dengan penuh sopan, Kai dan Areta pun demikian, lalu disusul oleh Dion juga Aryo dan istri-istri mereka serta Bu Asih yang terakhir sambil saling memperkenalkan diri. Selagi mereka semua saling beramah tamah dengan Mbah Putri, cucu laki-laki wanita itu malah sudah berada jauh entah di mana. Tersesat kebingungan tak tahu arah. Kehausan, kelaparan juga kecapean akibat berlari tanpa henti. Apalagi matahari semakin bergulir naik tinggi di cakrawala dan terasa sangat terik di siang ini. Apes, dah. Sekarang mau kemana ini? Bingungnya sambil menggaruk-garuk kepala dan terus saja mengayunkan langkahnya menyusuri tepi jalan yang tidak terlalu rata aspalnya. Hanya memakai kaos oblong rumahan, celana pendek juga sandal karet anti air yang kekecilan di kaki. Sepertinya milik Eyang Kemal, karena jika itu milik Kai tentunya akan cocok di kakinya. Bara mengembuskan napas kesal dan merogoh saku-saku celana pendek yang ia kenakan. Cek, kamu pikir saku celana ini kantong Doraemon, Bar? Umpatnya kesal pada diri sendiri saat tangannya berulang kali merogoh sampai lapisan saku itu ikut keluar dan tidak menemukan uang sepeser pun. Lupa kalau dompetnya masih berada di saku celana panjangnya yang tergantung pada belakang pintu kamar tamu di rumah Kai. Kenapa malah jadi gini sih? Teriaknya sambil mengacak-acak kepala dan menendang-nendang udara dengan frustrasi.
Orang-orang yang melintas di jalan itu sampai jaga jarak karena mengiranya pasien ODGJ. Kecuali seorang gadis muda yang naik sepeda motor dan malah sengaja mendekat. Pip, gadis itu membunyikan klakson motor hingga membuat Bara tersentak, berjingkrak terkejut dan refleks berbalik. Astaga, Ai, kamu ngagetin aja. Ngapain kakak di sini? Kamu sendiri kenapa bisa ada di sini? Ini kan bukan arah dari sekolahmu, tanya Bara balik. Oh, Ai barusan ngantar teman pulang sekalian ngambil brosur kampus di rumahnya. Kakak sendiri ngapain di sini? Lagi nyari gulali buat teteh, iya. Enggak lah, aku lagi tersesat ini, tersesat. Kening Hairina mengerut bingung, kamu punya duit, gak? Tanya Bara balik. Ada, jawab Hairina disertai anggukan kepala. Pinjemin dulu, ntar aku ganti. Aku lagi terdesak ini. Memang buat apa, Kak? Buat balik ke kota. Balik ke kota. Gak bareng AA. Panjang ceritanya. Sekarang aku buru-buru. Pinjemin duitmu dulu, sini. Memang cukup 5 ribuan ke kota, tanya Ai dengan polosnya. Hah, 5 ribu? Iya, Ai cuma punya 5 ribu. Nih, ujarnya seraya merogoh saku kemeja putihnya dan mengeluarkan selembar uang kertas berwarna coklat yang sudah lusuh. Itu pun kembalian jajan bakso tadi, imbuhnya. Ya, kalau cuma punya goceng kenapa bilang punya, Ai, dengkus Bara. Ye, goceng juga uang kali Kak. Gak akan cukup duit semiliar kalau kurang 5 ribu, balas Hairina. Bara mencibik dan memandangi adik kawannya itu dengan sedikit kesal. Gadis itu hanya memasang tampang tak mengerti. Jadi minjam gak nih, ulang Hairina sambil menyodorkan uang di tangannya. Ya sudah, aku minjam. Tolong beliin minum, aku haus banget ini. Ih, sudah minjam, nyuruh lagi. Minta tolong, Ai. Ya, sudah, tunggu di sini. Aku ikut. Gak, tolak Hairina lantang. Ai sudah trauma deket-deket kakak. Ih, kok segitunya? Daripada nanti digerebek lagi, balas Hairina, dengan cepat melajukan motornya kembali. Meninggalkan Bara kembali sendiri berdiri di bawah pohon nangka di tepi jalan seperti monyet yang ditinggal induknya. Hairina kemudian berhenti di depan warung yang berada tak jauh dari lokasi Bara. Gadis itu segera masuk membeli sebotol air dan berpapasan dengan seorang laki-laki berbatik dan menggunakan belangkon yang juga sedang membeli air dengan napas mos-mosan. Dua laki-laki yang lebih muda dengan penampilan yang sama juga tampak duduk selonjoran di depan warung. Dek, lihat orang ini gak? Tanya laki-laki itu seraya menyodorkan ponsel ke depan Hairina. Hairina lantas mencondongkan wajah guna melihat tampilan layar. Bukannya itu Kak Bara. Kamu kenal? Dengan jujurnya Hairina menganggukkan kepala. Ini saya lagi beliin dia minum. Di mana orangnya sekarang, Dek? Lagi nunggu di depan jalan sana, tunjuk Hairina ke arah jalan. Bisa antar saya ke sana? Mata Hairina mengerjap memandangi laki-laki berpakaian rapi tersebut keheranan. Memangnya paman siapa? Oh, saya pamannya. Kebetulan neneknya lagi datang berkunjung kemari, tapi dan bagusnya malah pergi. Oh, jadi ceritanya Kak Bara mau kabur dari neneknya, gih, Dek. Kak Bara, Kak Bara. Hairina geleng-geleng kepala seperti orang tua. Ayo paman, saya antar ke Kak Bara, panggilnya. Ia dan laki-laki itu lalu berboncengan menuju ke tempat Bara. Dua laki-laki yang tadi selonjoran bergegas menyusul sambil berlari. Dari kejauhan, Bara belum menyadari. Tapi begitu jarak 5 meter dan melihat orang yang duduk di boncengan Hairina, kakinya spontan berlari menjauh. Dengan lincah Hairina memutar pedal gas, mengebut dan berbelok menghadang langkah Bara di depan. Bara lantas memutar tubuh berbalik dan hendak berlari. Namun, dua orang sudah menghadangnya di belakang. Abdi dalam yang dibonceng Hairina lekas melompat dan menangkap Bara yang sudah terperangkap. Nah, mau lari kemana lagi? Dan tawa abdi dalam itu penuh seringai kepuasan. Hairina pun tampak tersenyum bangga karena sudah berhasil membantu. Aduh, Ai, kenapa kamu malah membantu orang ini? Pekik Bara yang tubuhnya sudah dikunci mati oleh paman berbelangkon tersebut. Jangan gitu, atuh. Itu paman Kak Bara, paman dari Hong Kong, dengus Bara kesal. Duh, Kak Bara gak punya sopan santun. Eta mah kolotei, hargaan satik mah, cerocos Hairina gak mau kalah. Ayo, paman, bawa Kak Baranya cepat biar bisa sungkem sama neneknya. Makasih, Dek, kembali kasih, paman, saut Hairina dengan tersenyum jumawa. Menjalankan motor dengan sangat pelan mengikuti mereka dari belakang sambil terkikik geli melihat Bara yang menggerutu dan diseret berjalan oleh 3 laki-laki. Dek, pulang saja, gak usah ikut, ucap paman berbelangkon tersebut. Tujuan kita sama kok, paman, ujar Hairina setengah berteriak. Masih tertawa-tawa melihat Bara. Bahkan terpingkal-pingkal sampai air matanya ikut merembes keluar. Namun, tawanya itu mengurai saat melihat banyak mobil terparkir di depan halaman rumahnya, juga banyak orang berpakaian seperti orang abis kondangan mengisi teras rumahnya. Tiba-tiba perasaan Hairina merasa tidak enak. Ada sebuah firasat yang membuat hatinya mendadak gelisah. Walau begitu, Hairina melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah bersama Bara yang juga terus diseret tanpa ampun. Assalamualaikum, sapa Hairina memberi salam. Semua perhatian langsung tertuju pada gadis manis berseragam putih abu-abu tersebut dan kompak menjawab salamnya. Pandangan Hairina langsung mengedar melihat semuanya dan terhenti pada seorang wanita yang tampak seperti seumuran dengan Eyang Kemal dan sedang menatapnya berbinar-binar penuh minat dan lalu menegurnya. Jadi ini gadis yang digerebek bersama cucuku, bab 212. Terjebak, beberapa menit sebelum Hairina datang. Di ruang tamu kediaman Kemal yang lumayan luas itu, semua orang tampak serius mendengarkan Mbah Putri berbicara dan bercerita mengenai asal-usul Bara, salah satu karyawan Pels dan juga sahabat Kai. Jadi, Bara itu cucu kelima yang paling bontot, tapi sekaligus cucu laki-laki satu-satunya dari putra kedua saya. Putra kedua saya itu orangnya keras kepala. Dulu dia nekat lari dari perjodohan yang diatur neneknya dan malah diam-diam menikah dengan gadis pilihannya. Neneknya jadi geram sampai mengusirnya pergi. Astagfirullah, jadi Kanjeng Ratu masih begitu juga pada cucunya, tanya Kemal, terkejut. Ayu dia mengangguk pelan, pikirannya masih kolot dan menginginkan keturunan darah biru yang murni. Aku pikir, setelah kejadian kita, beliau sudah berubah, lirik Kemal sambil mengingat kilasan memori masa mudanya yang penuh liku. Kirana serta Kai yang mendengar langsung memandang Kemal penuh penasaran. Jadi Eyang dan Mbah Putri pernah. Kai menjeda perkataan dengan melihat keduanya bergantian. Iya, kami pernah saling dekat, tapi ternyata tidak berjodoh, tutur Ayu dia.
Kirana dan Kai langsung terkesiap tak percaya. Wah, ternyata nenek kakek Bara dan Kai pernah ada something, celetuk Aryo yang langsung disikut oleh Ova. Has, jangan ikut campur, seru Ova. Dion dan Akira menoleh melihat Aryo dan Ova sambil geleng-geleng kepala dan memberi isyarat mata agar tetap tenang. Kemal mengulum bibir cukup lama. Itu hanya sepenggal kisah masa lalu, biarkan tetap di sana untuk dikenang, terangnya lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Jadi bagaimana dengan putramu yang diusir itu? Ya, dia memilih pergi jauh dan membangun keluarga kecilnya di kota kecil. Berusaha mandiri tanpa embel-embel nama keluarga. Dari pernikahan mereka itulah, Bara hadir ke dunia sebagai bentuk cinta mereka yang kuat dan tidak terpatahkan. Bara tumbuh berkembang seperti anak pada umumnya tanpa mengetahui asal-usul dirinya. Ceria, supel dan pandai bergaul. Sampai kemudian Bara menginjak usia remaja, dan cerita tentang hadirnya Bara cicit laki-laki yang selama ini Kanjeng Ratu idam-idamkan, akhirnya membuat hatinya luluh dan meminta putra kedua saya itu kembali. Bara pun masuk kembali ke dalam lingkungan keluarganya saat sudah berusia 16 tahun. Lingkungan baru dengan segala tata krama dan larangan membuat Bara yang tadinya bebas berbuat apa saja jadi tidak kerasan. Karena itu, dia jadi sering kabur jika ada kesempatan, dan itu terus berlanjut sampai sekarang, terang wanita sepuh tersebut. Mendengar perjalanan hidup kawannya, Kai, Dion, Aryo serta istri-istri mereka yang sedari tadi terus menyimak dengan tenang hanya manggut-manggut merespons. Melihat sifat Bara yang hampir sama seperti ayahnya, saya pun tak ingin terlalu memaksakan kehendak apalagi terhadap jodohnya. Selama ini pun, saya masih selalu memantau dia dari jauh. Termasuk saat kalian bersama-sama ke Swiss, terang Mbah Putri kembali. Kai dan kawan-kawan terkejut sesaat. Hanya saja sejauh itu Bara tidak pernah dekat dengan wanita, sampai saya berpikir dia ada kelainan. Tapi mendapat laporan semalam, membuat saya jadi penasaran dan langsung bersiap. Jadi, apa benar cucu saya berbuat hal yang tidak-tidak dengan cucumu, Mal? Itu hanya kesalahpahaman. Tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Kalau boleh tahu, gadis itu yang mana? Dia masih ada di Seko, perkataan Kemal langsung terhenti saat melihat cucu perempuannya melintas dari balik kaca jendela. Nah, itu dia, lanjutnya yang detik kemudian terdengar suara gadis itu memberi salam. Assalamualaikum, Mbah Putri spontan menoleh. Jadi ini gadis yang digerebek bersama cucuku. Bola mata Khairina sontak melebar penuh menanggapi teguran perempuan tua yang tidak dikenalinya. Tubuhnya sampai mematung berdiri di tempat dan melempar pandang pada ibunya yang juga duduk bersama di sana. Ada apa, Mak? Tanyanya dengan bibir yang bergerak tanpa mengeluarkan suara. Matanya menatap semua orang dengan terheran-heran. Kirana lekas bangkit berdiri menghampiri anak gadisnya itu dan membawanya ikut duduk pada kursi panjang di samping Eyang Kemal sambil berbisik menjelaskan dengan perlahan. Sementara Bara yang diseret masuk langsung didudukkan ke sebuah kursi di mana orang yang duduk sebelumnya lekas berdiri begitu melihat mereka datang. Raut wajah tua yang tadinya tersenyum melihat Khairina, kini memberi tatapan super tajam menusuk penuh penghakiman pada cucu laki-lakinya yang duduk pucat sambil menyengir salah tingkah. Pis, Mbah Putri, pis, lirih Bara kikuk yang malah membuat perempuan tua itu bangkit berdiri dan menjewer telinganya dengan lantang. Dasar begajulan, aduh, Mbah, sakit, ampun, teriak Bara memekik kesakitan. Bukannya kasihan melihat kawannya, entah mengapa Aryo malah tertawa puas. Bahkan rasanya ingin ikut menambahkan di sana, tapi Aryo menahan diri dan hanya mengulung senyum sambil mengepalkan tangan dengan gemas. Begitu juga dengan Areta dan Akira yang merasa tertipu oleh karyawannya. Berbeda dengan Kai dengan Dion yang justru ikut meringis melihat kesakitan Bara. Ampun, masih belum menyerah kamu kabur-kaburan dari Mbah, pekik Mbah Putri kesal. Sudah, Yu. Eyang Kemal lekas menengahi. Dia ini bandel, selalu kabur. Anaknya tidak bisa diam. Ada aja kelakuan yang bikin Mbah yang sudah tua ini pusing 7 keliling, gerutu Mbah Putri melampiaskan kekesalannya. Walau begitu nada suaranya yang medok terdengar mendayu-dayu halus dan lembut. Bara hanya mendengkus kesal, tapi memilih diam tak berani melawan. Bukannya sengaja ingin selalu kabur dari neneknya itu, hanya saja Bara selalu tidak tahan bila sudah dibawa pulang ke rumah. Segala macam peraturan yang harus dituruti selama 24 jam penuh membuatnya merasa tertekan. Bayangkan saja, mulai dari membuka mata, ia sudah harus menjaga sikap. Bertutur kata yang baik dan senyum seperlunya. Tidak boleh tertawa mengeluarkan suara apalagi ngakak kejer. Jika makan tidak boleh berdecap mengeluarkan suara. Duduk juga harus penuh santun, tidak boleh mengangkat kaki apalagi salto-salto dan kayang. Sampai mau kentut saja, Bara harus menahannya hingga sampai di kamar mandi yang letaknya terpencil di belakang rumah dan harus melewati koridor panjang. Bayangkan, bagaimana melilitnya perut saat angin cuma berputar-putar di dalam perut. Bahkan, bernapas pun ada ritmenya. Bayangkan coba, siapa yang tahan dengan peraturan-peraturan yang sama sekali tidak cocok dengan sifatnya yang gendeng. Padahal di rumah dia cuma santai tidak melakukan apa-apa. Semua bisnis usaha mebel keluarga diurus 2 kakak perempuannya serta paman dan saudara sepupunya, lanjut wanita sepuh itu. Wong disuruh nikah aja tidak mau, padahal tinggal milih dari sekian kriteria gadis-gadis ningrat pilihan. Mata Bara langsung mendelik, yang lain menyimak dengan serius. Gimana mau milih kalau modelannya sama semua Mbah? Kaku kayak kanebo kering, pas senyum mukanya horor seperti Susana, tukas Bara yang langsung ditepuk mulutnya oleh si Mbah Putri dengan gemas. Lalu kamu mau cari yang bagaimana? Ingat umur dan bagus, kamu sudah usur. Ponakanmu saja sudah SMP. Bara tak menjawab, ia hanya bersungut-sungut sambil mengusap mulutnya yang ditepuk. Apes, belum dipakai ciuman, bisa-bisa bibirnya jontor akibat keseringan dipukul. Pokoknya sekarang kamu tidak boleh melawan lagi. Ikuti kemauan Mbah. Tapi, Mbah, Bara sudah kerja, sudah bisa cari duit sendiri. Sudah mandiri, bukan anak kecil lagi, protes Bara. Kalau begitu buktikan kalau kamu bukan anak kecil lagi, tantang Mbah Putri, masih dengan suara halus gemulai melambai-lambai. Bara lekas mengangguk, akan Bara buktikan, Mbah Putri mengangkat wajah. Pandangannya mengedar, saat melihat Khairina yang duduk dengan tatapan polosnya, senyumnya langsung terkulum. Bagus, kalau begitu berjanjilah ikut kemauan Mbah. Kalau tidak kamu harus siap ikut pulang. Berjanji apa dulu, tanya Bara curiga. Ya, membuktikan kalau kamu bukan anak kecil. Oh, itu, iya deh, Bara janji, ucap Bara tanpa pikir panjang. Semuanya akan diikuti yang penting tidak dipaksa pulang dan menjalani kehidupan seperti robot.
Nah, kalian semua saksinya, ya. Anak ini sudah berjanji. Mbah Putri kembali mengedarkan pandangan melihat semua yang duduk di ruangan itu. Mereka semua kompak menganggukkan kepala. Melihat itu, Mbah Putri kembali duduk ke tempatnya. Kali ini ia fokus melihat Hairina sambil melengkungkan senyuman. Jadi, siapa nama cucu Kemal yang cantik ini? Saya Hairina Zahratunisa, Eyang Putri. Tapi biasa dipanggil Ai saja. Wah, nama yang indah seindah orangnya. Jadi sudah kelas berapa? Dan Ayu, Hairina mengerjapkan mata. Ia melirik ibunya lebih dulu dengan jantung yang tak tahu mengapa berdebar-debar tak jelas, sebelum kembali melihat Mbah Putri dan menjawab pertanyaan itu. Sudah kelas akhir, Eyang. Sedikit lagi selesai, jujurnya. Oh, sudah ujian. Barusan tadi selesai Eyang Putri, jawab Hairina polos. Abis itu, masih ada kegiatan sekolahan. Tinggal nunggu remedial, untuk perbaikan kalau ada nilai yang tak lengkap. Selebihnya sisa menunggu ijazah keluar, Eyang. Dengan lugas Hairina menjelaskan panjang lebar. Gadis manis polos itu sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan. Begitu juga dengan Bara yang lagi-lagi cuma melongo bego seperti sapi congek. Berbeda dengan semua orang yang ada di sana. Terlebih dengan Kirana serta Kemal yang sudah bisa langsung menangkap maksud perkataan Mbah Putri sejak awal tadi. Dia masih muda, Yu. Usianya baru 18 tahun. Kemal memberikan penekanan suara pada usia cucunya. Oh, sudah mateng kok. Sudah bisa itu, ujar Mbah Putri, tersenyum penuh arti, melihat gelagat neneknya, otak Bara langsung konek. Ia lantas berpindah duduk ke samping wanita tua itu dan berbisik. Bah, apa-apaan ini? Cek, kamu diem aja. Pokoknya terima beres, tukasnya seraya menepuk paha Bara. Bara langsung duduk gelisah dan terlihat amat sangat frustrasi. Menatap Hairina, Kirana, Kemal serta berakhir pada Kai dengan tatapan penuh rasa bersalah. Kai hanya mengedikkan pundak geleng-geleng kepala. Kak Bara pengen buang air, tanya Hairina ceplos. Oh, enggak, Den Ayu. Dia cuma kebelet kawin, balas Mbah Putri yang membuat Bara semakin tengsin tidak karuan. Hairina yang masih belum sadar malah tertawa kecil menertawai Bara. Baiklah, karena semua sudah jelas, saya tidak akan berbasa-basi, ucap Mbah Putri lantang. Kemal dan Kirana langsung menarik napas panjang. Yang lainnya ikut menarik napas. Autor, ya iyalah, kalau gak bernapas bisa mati dong. Karena sudah terlanjur datang kemari, saya tidak mau pulang dengan tangan kosong. Terlebih karena ternyata anak perempuan yang digerebek bersama cucu saya adalah keturunan dari orang yang sangat saya kenal dengan baik. Mbah Putri menjeda perkataan dengan melempar pandang pada Kemal dan mengulum senyum. Untuk itu, saya berniat melamar gadis bernama Hairina ini untuk menjadi istri dari cucu laki-laki saya satu-satunya. Tawa Hairina sontak terhenti, senyumnya luruh, dan matanya kembali membelalak. Hanya saja kali ini, bola matanya sudah seperti akan melompat keluar dari tempatnya. Eyang Putri, yang semalam hanya salah paham. Bener deh, Eyang tanya saja sama Kak Bara. Bukan begitu, Kak, tanya Hairina terbata-bata. Bara hanya manggut-manggut, ia sendiri bingung bersikap bagaimana. Aduh, Kak, ngomong atuh, pekik Hairina panik bercampur kesal dan menyesal luar biasa. Tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya. Tahu begini, tadi ia akan membantu Bara kabur dari neneknya. Mbah Putri, Bara menatap neneknya penuh arti. Antara protes atau apa, tapi yang jelas Ayu dia bisa menangkap setitik keinginan pada sorot mata cucunya itu, kamu sudah tidak bisa menolak, tadi sudah janji bukan? Tak ada lagi protes, keinginan Mbah sudah bulat, ini adalah titah, tegas Ayu dia menepuk-nepuk paha cucunya. Bara langsung membuang napas kasar dan menggaruk-garuk kepala lalu duduk terpekur dan menunduk diam membisu. Tak kuasa menjawab. Ayu dia kemudian melihat Kemal, ini permintaanku padamu, Mal. Jangan menolak, saya tak mau mendapat penolakan kedua kalinya darimu. Mungkin waktu itu tak ada jodoh di antara kita, tapi semesta yang menuntun saya sampai di sini dan membuktikan jika keturunan kita yang mungkin akan melanjutkan niat baik kita yang tak terlaksana di masa lampau. Kemal tak langsung menjawab, ia diam membisu selama beberapa detik sambil mengamati Bara yang duduk di seberangnya lalu, beralih melihat Hairina. Kalau saya pribadi sih, setuju-setuju saja. Tapi dalam hal ini, saya tidak bisa memutuskan sepihak. Biar kita tanya pada yang bersangkutan langsung. Bersedia atau tidak, Eyang? Hairina lantas mengguncang lengan kakeknya sambil menggelengkan kepala berkali-kali. Wajahnya pucat, matanya berembun. Kemal lekas mengusap-usap punggung cucunya menenangkan. Lihat sendiri, Yu, cucu saya tidak berkenan. Lagi pula dia ini masih terlalu muda. Biarkan dia kuliah dulu, iya, Eyang Putri, Ai mau kuliah dulu, cicit Hairina. Kai sebenarnya ingin ikut bicara. Tapi yang berhak memutuskan adalah Kemal dan Hairina sendiri. Jadi ia hanya diam menyimak sambil menggenggam tangan Areta. Loh, abis menikah pun masih bisa kuliah, kan? Saya tidak akan melarang kamu bila ingin kuliah. Tetapi, Ai tak sanggup berkata karena merasa suaranya tersekat di tenggorokan. Yu, cucu saya ini orangnya cerdas. Dia adalah calon penerus usaha perkebunanku. Dia akan kuliah jurusan pertanian agar bisa mengembangkannya lebih besar lagi. Ih, Eyang. Siapa yang mau kuliah pertanian? Ai, kan mau masuk ke dokteran. Ai, dokter udah banyak. Rumah sakit sudah full dengan dokter. Pertanian saja. Ih, gak mau. Atuh, protes Hairina. Harus mau, siapa lagi kalau bukan kamu? Si Reza sudah menolak, jadi kamu gak boleh menolak. Kamu harus mengurus perkebunan kita, ngotot Kemal. Bara yang tak mengerti langsung menyeletuk di antara perdebatan kakek dan cucu itu. Perkebunan apa? Perkebunan teh sepanjang yang kalian lewati sebelum masuk ke desa ini, terang Kemal. Bola mata Bara langsung melebar tak percaya. Ia lantas menoleh melihat Kai. Aryo dan Dion pun demikian. Menatap Kai dengan geram dan gemas sekaligus. Kai langsung menyengir sambil menaikkan dua jari membentuk huruf V. Pokoknya, Ai gak mau kuliah jurusan pertanian. Ai gak mau terus-terusan di kebun, protes Hairina lagi. Gak ada, kamu harus ikuti keinginan Eyang. Kalau tidak, tak ada kuliah-kuliah. Lagi pula, Eyang belum berani melepasmu sendiri ke dunia luar. Bahaya, di sini saja, urus perkebunan bersama Eyang dan keluarga lainnya. Ai gak mau, Eyang. Harus, Ai, enggak mau, Eyang. Kalau tidak mau, kamu harus nikah. Pilih mana? Kemal memberikan pilihan sulit, berharap cucunya itu pasti memilih mengambil jurusan kuliah yang ia mau. Hairina langsung terperangah, keningnya mengerut.
Matanya melebar dan hidungnya mengerut. Eyang, Ai gak mau dua-duanya. Harus pilih salah satu, Ai. Bagaimana kalau terima lamaran saya saja? Kalau kamu bersedia, kamu bisa bebas kuliah. Saya akan biayai kuliah kamu sampai capek belajar, usul Ayudhya. Khairina yang terpancing lekas merespons. Yang benar Eyang Putri, iya, kamu mau kuliah apapun bebas. Tapi dengan syarat menerima lamaran saya. Tetapi, cukup terima saja dulu, jangan pikir yang lainnya. Bukannya kamu mau kuliah di Jakarta? Khairina mengerjap, tampak berpikir dan menimbang-nimbang. Ia menggigit bibir bawahnya seraya menunduk melihat brosur kampus yang diambilnya dari teman. Hanya terima dulu saja, kan, tanyanya polos. Berharap mendapat jalan untuk terbebas dulu dari Eyang Kemal, masalah nikah atau tidak bisa diurus di belakang. Toh ia bisa membatalkan lamaran jika nanti sudah benar-benar masuk kuliah. Ayudhya cepat mengangguk. Khairina melempar pandang pada Bara. Bara lantas memberikan isyarat berupa gelengan kepala. Berharap gadis itu tidak termakan rayuan. Ya, walaupun Bara menyukainya, ia tak mau menyeretnya ke dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Apalagi dalam usia yang sangat belia. Khairina lalu menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan, sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, Eyang, Ai terima. Jawabnya yang langsung membuat Bara tepuk jidat. Ternyata walaupun otak encer, yang namanya remaja tetaplah seorang remaja yang belum bisa berpikir jauh ke depan. Gadis itu tersenyum mantap, matanya mengerjap tersipu-sipu. Tapi perkataan Ayudhya selanjutnya membuat Khairina langsung ingin melompat terjun ke lautan lepas. Menyesali keputusannya, karena kamu sudah setuju, kita lakukan pernikahan hari ini juga, bab 213. Kesepakatan Bara dan Ai. Perkataan Mbah Putri sontak membuat Khairina terkesiap. Matanya melebar, kedua alisnya menyatu, dan mulutnya terbuka menunjukkan ekspresi terkejut luar biasa. Loh, kok gitu? Tadi Eyang Putri tidak bilang seperti itu, protesnya dengan berani diikuti tubuh yang langsung bangkit berdiri. Napasnya mendadak tersengal-sengal tak beraturan. Ai, jaga sopan santunmu. Kemal menatap cucunya tajam. Kirana buru-buru menarik tangan anaknya agar duduk kembali. Mbah Putri, ini terlalu mengada-ada. Mana mungkin kami menikah hari ini juga? Dan lagi, jelas kami belum siap, terang Bara, menolak. Dari segi mana kalian tidak siap, balas Ayudhya, menatap cucu laki-lakinya dan Khairina bergantian. Kalian berdua sudah balik, secara biologis sudah matang. Apalagi, Mbah tidak lihat, gadis itu. Pakaiannya saja masih belum ganti, tapi Mbah Putri sudah membicarakan pernikahan padanya, bukannya tadi kamu dengar sendiri dia mengiyakan. Menerima lamaran Mbah, Mbah tidak memaksanya, dan Mas. Mbah cuma menawarkan, dan dia menerima, itu karena Eyang Putri bilang tidak usah pikir yang lain, cetus Khairina. Ya, iya, dan Ayu. Jelas kamu tidak usah pikir yang lain. Cukup mengiyakan saja dan Mbah ini yang akan mengatur semuanya. Tetapi, dan Ayu, sekarang Mbah tanya sekali lagi, potong Ayudhya, menyela cepat dan memandang Khairina lekat. Dan Ayu, mau kuliah atau tidak? Mau, saut Khairina singkat disertai anggukan kepala. Terlihat kepolosan di sorot matanya yang membuat Ayudhya semakin terpesona. Nah, tuh, kalian dengar semua kan, gadis ini mau. Saya tidak memaksa, jadi, ayo, langsungkan pernikahannya, Ayudhya tersenyum puas. Kembali Khairina terperangah dengan mata membulat penuh. Perasaan pertanyaannya tentang kuliah, kenapa imbasnya ke pernikahan? Telinganya yang salah tangkap. Atau wanita tua itu yang salah bicara, Khairina lekas menggelengkan kepala. Bukan, Eyang, maksud saya. Bukan mau menikah, tapi mau kuli, tidak ada tapi-tapian lagi. Ini titah dari Mbah dan tak ada yang boleh menentang. Lagi pula, sesuatu yang baik tidak boleh ditunda-tunda. Pamali katanya, sela Ayudhya tegas, penuh penekanan. Bahkan Kemal bungkam atas perkataan wanita sepuh berkebaya tersebut. Bola mata Khairina berkaca. Gadis itu langsung merosot lemah, menundukkan kepala dan menggigit bibir bawahnya. Bara yang melihat Khairina jadi tidak tega. Ada sesuatu yang berdesir hebat melebihi dari rasa sukanya pada gadis tersebut. Ya, hatinya berdenyut perih. Walau ia menginginkan Khairina, tapi kalau jalannya membuat gadis itu bersedih, ia juga tidak mau. Laki-laki itu lantas bangkit berdiri dari kursinya. Kalau begitu izinkan saya bicara berdua dulu dengannya. Kami yang akan menjalani, jadi kami yang akan memutuskan, ujar Bara lalu melangkah dan menyodorkan tangan pada Khairina. Khairina melihat tangan itu lebih dulu lalu mengangkat pandangan melihat wajah si pemilik tangan dengan ragu. Ayo, kita bicara. Khairina mengangguk dan menerima uluran tangan Bara yang kemudian menariknya berjalan semakin masuk ke dalam rumah menuju halaman belakang. Kai, adikmu, Areta berbisik tepat di samping suaminya. Wanita itu sudah sejak tadi gatal ingin angkat suara. Tidak tahan melihat orang-orang tua yang berusaha memojokkan adik ipar yang sejak awal perjumpaan sudah menarik hatinya. Ya, sosok gadis manis yang siapapun akan langsung jatuh hati melihatnya. Areta menarik tangannya dari genggaman Kai dan berniat untuk menyusul Khairina serta Bara. Akan tetapi, Kai menahan tangan istrinya itu dan semakin menggenggam erat. Biarkan mereka bicara berdua dulu, ucapnya, kemudian menarik duduknya agak maju ke tepian kursi seraya menarik napas panjang. Maaf sebelumnya, bukannya saya mau lancang untuk menginterupsi, tapi jika diperbolehkan bicara, saya mau mengatakan sesuatu, ujar Kai dengan sopan dan terdengar sangat berhati-hati dalam bertutur. Perhatian Ayudhya serta Kemal langsung beralih melihat Kai. Reza, Kemal menegur. Kai langsung menundukkan kepala. Maaf, Eyang, saya merasa perlu bicara. Tak apa, Mal, biar dia mengeluarkan unek-uneknya, ujar Ayudhya. Iya, silakan, lanjutnya mengizinkan. Kai mengangguk sopan lebih dulu. Begini, sebagai sahabat dari cucu Mbah Putri, saya cukup senang mendengar kabar gembira ini dan ingin melihatnya juga menemukan pendamping hidup yang baik. Tapi sebagai kakak dari pihak perempuan, saya juga merasa keberatan jika mereka harus menikah secepat ini. Adik saya itu masih sangat muda, pikirannya pun masih sangat labil. Terbukti dari sikap dan alasan-alasan yang dia katakan tadi. Saya sangat mengenali dia seperti apa keinginannya dan apa cita-citanya. Dia masih butuh bebas merasakan masa-masa remajanya. Dia masih punya banyak kekurangan dan belum siap secara mental. Setidaknya beri dia waktu 1 atau 2 tahun lagi untuk memantapkan dan memantaskan diri untuk berumah tangga.
Selama itu, mereka bisa bertunangan lebih dulu. Maaf sekali lagi jika ada yang kurang berkenan. Mendengar penuturan Kai, Ayudhya tersenyum lembut. Orang tua itu memandang Kemal serta Kirana dengan penuh takjub. Merasa bangga pada keduanya karena bisa membesarkan Kai menjadi pemuda yang santun dan bertutur kata dengan baik. Sangat kontras dengan cucunya yang selebor. Ayudhya menarik napas sebelum mengalihkan perhatian kembali pada Kai juga Areta yang duduk berdampingan dengannya. Saya mengerti dengan keresahan hatimu, dan bagus. Bah yang tua ini sangat menyadari jika adikmu itu masih sangat muda dan polos. Pertama melihatnya tadi, saya langsung bisa melihat aura yang bersinar dari dirinya. Karena itu, saya semakin terpikat dan segera ingin mengikatnya. Karena begitu ia menginjakkan kaki mengenal dunia yang lebih luas, banyak sedikitnya, pasti akan terpengaruh. Kita sendiri tahu bagaimana bebasnya sekarang kehidupan remaja di luaran sana. Pertunangan tidak akan kuat untuk mengikatnya. Kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Ayudhya menjeda perkataan dengan mengedarkan pandangan melihat Kai, Kirana serta Kemal. Jadi, sebelum itu terjadi saya ingin Bara bisa menikahi Khairina. Pernikahan ini tidak akan mengikatnya. Saya kenal bagaimana sifat cucu saya sebagaimana kamu mengenal adikmu dengan sangat baik. Bara tidak akan mengekang cita-citanya. Dia orangnya fleksibel, tapi juga bertanggung jawab. Dengan menikah, sisi dewasanya pasti akan muncul untuk bisa membimbing istrinya. Lagi pula, usia cucu saya, kawanmu itu, sudah memasuki usia yang matang untuk berumah tangga. Terlalu lama jika harus menunggu Khairina selesai kuliah. Usia mereka pun yang terpaut 9 tahun masih dalam batas yang normal. Pernikahan ini akan membuat mereka sama-sama saling belajar mendewasakan diri. Kemal manggut-manggut setuju. Saya pun berpikir demikian. Zaman sekarang sangat sulit menjaga anak perempuan. Jujur saya sangat takut salah langkah bila melepaskannya kuliah ke luar sana. Tapi bila sudah ada orang yang bisa menjaga dan menyayanginya, hati saya bisa merasa tenang. Pagi tadi, saya juga sempat melihat cucumu itu diam-diam mengagumi cucu saya. Mata orang tua tak bisa dibohongi, iya, benar. Saya juga pagi tadi memperhatikan mereka. Bukan cuma Nakbara yang curi-curi pandang. Ai pun beberapa kali saya pergoki mencuri-curi pandang melihat Nakbara. Sebagai ibunya, saya jelas paham gelagat anak gadisnya. Kirana berucap antusias. Sepertinya ia merasa senang anak gadisnya dilamar oleh keluarga bangsawan. Nah, kalau mereka sendiri sudah saling suka walau masih malu-malu kucing, bukannya kita sebagai orang tua harus segera menyatukannya. Sebelum setan masuk merusak di antara mereka, terang Ayudhya dengan semeringah Kai sampai tercengang melihat orang-orang tua tersebut. Tapi, pernikahan tetap tak bisa dilakukan, ujar Kai menyela. Ketiga orang tua itu refleks menoleh memandang Kai. Kai cepat-cepat meralat. Maksud saya, usia Ai belum memasuki syarat dilaksanakannya pernikahan. Saat ini pemerintah sudah menerapkan batas minimal usia menikah adalah 19 tahun. Usia Ai baru 18 tahun, itu berarti usianya masih kurang 1 tahun. Ayudhya mengerutkan kening lalu menoleh melihat Abdi dalam kepercayaannya yang saat ini berdiri di samping ujung kursi tempatnya duduk. Benar begitu, tanyanya. Geh, Mbah Putri, dalam pasal 7 ayat pertama Undang-Undang Perkawinan disebutkan jika perkawinan hanya boleh dilakukan apabila usia kedua mempelai sudah mencapai usia 19 tahun, jawabnya. Oh alah, piye iki, gumam Ayudhya, mendadak resah dan gelisah memandang Kemal. Tapi, perkataan Abdi dalam itu kembali menarik perhatian Ayudhya. Tapi opo, kita bisa mengajukan dispensasi, ulang Kemal, tak mengerti. Dalam pasal 7 ayat 2 memberikan kelonggaran pada pihak keluarga mempelai pria maupun wanita untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Dengan syarat menyerahkan beberapa kelengkapan administratif dari masing-masing pihak mempelai. Mendengar itu, Ayudhya dan Kemal kompak menghela napas lega. Sementara itu, pada halaman belakang, Bara serta Khairina tampak saling canggung. Khairina duduk pada balai-balai kayu, sedang Bara berdiri tak jauh di depannya. Kenapa kamu menerima begitu saja lamarannya? Tanya Bara, membuka pembicaraan. Khairina mengangkat pandangan melihat Bara dengan alis yang saling menaut. Karena Ai mau kuliah. Bara menghela napas kasar, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Apa kamu pikir lamaran pernikahan itu main-main? Siapa yang pikir begitu? Lalu kenapa mengiyakan begitu saja? Karena nenek kakak bilang tak usah pikir yang lainnya, Ai pikir baru lamaran, nikahnya nanti-nanti. Memangnya kamu mau menikah denganku? Enggak, lalu kenapa menerimanya? Kan nanti bisa dibatalkan, seru Khairina enteng. Astaga, dasar bocah. Siapa yang kakak panggil bocah? Bola mata Khairina melotot kesal. Siapa lagi? Enak saja. Ai sudah gede, sudah dewasa. Gak lihat Ai sudah besar begini. Bara lantas memandangi keseluruhan tubuh Khairina dan mengulung senyum. Oh, sudah besar, ya, ucapnya seraya berjalan mendekat dan semakin mendekat. Kakak mau apa? Kenapa? Takut. Si siapa yang takut? Kenapa gemetaran? Ai gak gemeteran. Bara lantas semakin mendekat dan Khairina semakin menggeser duduk menjauh. Ih, kakak sebenarnya mau apa? Mau menyadarkanmu bocah. Jangan memanggilku bocah, dengkus Khairina kesal. Kamu tahu, ya, Mbah Putriku itu gak pernah main-main kalau berkata. Apa yang sudah dia katakan tidak akan pernah ditarik kembali. Kalau sudah berkata A, berarti A walau kamu mau menggantinya ke B paham iya, Ai paham kok. Anak SD juga paham kali, cerocosnya. Bara menepuk jidat mendengarnya. Paham tapi tidak paham. Ai paham, Kak. Kalau paham kenapa diterima, Ai manis yang manisnya kebangetan melebihi gulalinya Kang Asep, seru Bara gemas. Ih, makasih udah muji Ai. Khairina tersipu-sipu. Ya Allah, emang bocah. Bara sekali lagi menepuk jidat. Kamu sadar gak sih sekarang dalam situasi apa? Khairina mengangguk cepat. Sadar, Ai, kan lagi gak tidur. Ya ampun, Ai, saking gemasnya, Bara mengacak puncak kepala Khairina. Khairina cepat menepis dan mendengkus kesal menatap Bara. Apa kita benar-benar akan dinikahkan hari ini juga? Menurutmu, kok malah tanya Ai? Ya, iyalah Ai, kita akan dinikahkan. Kamu menjadi istriku, aku menjadi suamimu, kita menjadi sepasang. Ngerti? Ya iyalah, ngerti. Gak usah dijelasin itu juga Ai paham. Paham juga, kan apa yang akan kita lewati jika menikah.
Maksud kakak dengan berhubungan seks? Bara langsung terperangah di tempat. Bola matanya sampai membelalak. Tidak menyangka mulut gadis di depannya bisa sefrontal itu tanpa filter. Gak usah kaget gitu juga kali, Kak. Yang begituan kan diajarkan di sekolah. Apalagi Ai anak IPA. Berarti sekarang kamu ngerti. Jika menikah, aku tidak hanya akan mendekatimu, aku bisa melakukan yang lain seperti yang barusan kamu katakan. Bara mencoba menakuti. Ih, kakak. Khairina sontak merinding ngeri dan refleks beringsut menjauh sambil bergidik berkali-kali. Jadi, masih mau menikah? Ya, enggak lah. Kalau begitu, mengamuk sana dan tolak. Kenapa harus Ai yang mengamuk? Kenapa bukan kakak? Aduh, aku jelas gak bisa, Ai. Bisa digorok leherku sama Mbah Putri. Ai juga mana mungkin mengamuk di depan Eyang. Bisa mati digantung di tengah kebun Ai mah nanti. Ih, enggak lah. Serem, masa cantik-cantik harus mati muda? Kalau begitu kita bakalan jadi dinikahin, Ai. Bisa gak kita nikah? Tapi nanti cerai kalau Ai sudah kuliah. Astagfirullah, Ai. Kamu pikir nikah bisa main-main? Khairina membuang napas kasar lalu duduk kembali ke tepian bale-bale. Raut wajahnya mendadak berubah sendu sambil menatap kosong jauh ke depan. Apa kakak tahu kenapa A sampai kabur dari rumah? Kenapa emang? Itu karena Eyang maksa A buat ikutin maunya. Eyang itu terkenal baik dan bijaksana di luar sana, tapi aslinya sangat keras terutama sama keluarganya. Sangat jauh dari apa yang kakak pikirkan. Eyang maunya Ai kuliah pertanian dan mengelola perkebunan. Tapi Ai juga punya cita-cita. Ai itu sebenarnya pengen banget jadi desainer. Tapi waktu Ai bilang mau jadi seorang desainer dan kuliah jurusan fashion designer ke Eyang, Ai langsung diceramahi panjang lebar sampai semalaman suntuk. Karena itu Ai berubah haluan ke cita-cita lainnya, ingin menjadi seorang dokter, setidaknya itu masih bisa mengubah pemikiran Eyang. Tapi lihat sendiri tadi, Eyang tetap ngotot ingin Ai mengikuti keinginannya. Jika tidak, Ai tidak boleh kuliah. Mendengar penawaran Eyang Putri tadi, Ai langsung senang dan merasa punya peluang untuk bisa bebas. Ai sama sekali tidak mikir kalau lamaran Eyang Putri akan langsung menjadi pernikahan, cerocos Khairina panjang lebar sambil sesekali mengusap sudut mata yang basah. Dadanya terasa bergemuruh, apa kamu sebegitu inginnya kuliah? Tanya Bara serius. Khairina mengangkat wajah memandangi Bara dan mengangguk. Apa tak bisa bicarakan baik-baik lagi dengan Eyangmu? Khairina menggeleng lemah, Ai sudah mencoba berkali-kali. Eyang tetap ngotot dan sama sekali tak mau mengerti. Seandainya semudah itu, A agak bakalan kabur dari rumah dulu. Itu karena Eyang ingin melihat keturunan dan pewarisnya menjalankan usaha keluarga. Khairina mengangguk mengiyakan, tapi harusnya, kan itu dilakukan sama A sebagai cucu tertua. Bukan dihibahkan pada Ai, yang masih muda dan belum tahu apa-apa, iya, sih. Benar juga, posisi kalian memang serba salah, tapi sebenarnya keberuntungan jika kalian punya ambisi di bidang ini. Sayangnya bidang itu bukan passion A dan Ai. Lagian kami berdua punya kesamaan ingin melihat dunia yang lebih luas. Tidak hanya berkutat di sini saja. Bara hanya manggut-manggut lalu terdiam memandang Khairina selama beberapa detik lamanya. Lalu, tanya Bara kemudian. Lalu apa? Ai menautkan kedua alis tak mengerti. Kamu mau apa? Mau kuliah lah kak, masa nanya lagi? Tapi kalau Eyangmu tetap melarang bagaimana? Ia mau bagaimana lagi? Terpaksa Ai jadi orang-orangan kebun. Ai, gak bisa melawan dan gak mungkin juga kabur seperti AA. Kasihan emak nanti mikirin Ai. Bara lagi-lagi hanya manggut-manggut menanggapi. Lalu, kembali terdiam beberapa saat lamanya memandangi gadis polos tersebut. Wajah cantiknya yang masih segar terlihat sangat nyaman di mata, dan Bara tak ingin senyumnya itu luruh menjadi mendung di manik matanya. Kenapa kakak melihatku seperti itu? Bara refleks menggeleng dan mengulas senyum. Kalau aku menawarkan bantuan, kamu mau menerima? Kakak mau membantu? Bara mengangguk-angguk pasti, bagaimana caranya? Ya, dengan cara menikah denganku. Aish, menikah lagi. Khairina mencibik dan memanyunkan bibir. Itu bukan membantu, itu musibah. Musibah yang bisa membantumu bocah. Hanya dengan cara seperti itu kamu bisa lepas, bukan? Khairina kembali melihat Bara dan mengangguk lemah dengan pundak yang juga ikut merosot turun. Iya, sih, tapi masa harus menikah muda secepat ini? Dengan kawan AA lagi. Ih, udah tuir, enak saja. Begini-begini aku tampan dan berkualitas tahu. Bola mata Khairina lantas melirik sinis. Ih, narsis. Narsis itu perlu, Ai. Apalagi aku bukan orang sembarangan. Lihat sendiri bukan? Ih, kakak songong. Padahal datang-datang membawa apes sama Ai. Apes sama beruntung itu beda tipis Ai. Gak lihat kakakmu. Dari apes jadi untung. Cih, Khairina mendecih dan memutar bola mata. Jadi bagaimana? Ai mikir-mikir dulu. Mau mikir sampai kapan, Ai? Gak lihat itu orang-orang tua di luar pada nungguin keputusan kita. Ish, bisa gak waktu dihentikan dulu? Kamu pikir aku dokter Stranger? Pengendali waktu. Ish, Ai, benar-benar pusing ini, Kak. Pagi tadi abis ujian, sekarang disuruh mikir lagi. Udah ngepul kepala Ai. Gak bisa mikir, kamu kira hanya kamu yang pusing. Aku juga pening Ai, disuruh nikah tiba-tiba begini tanpa persiapan. Apalagi Ai, Kak, Khairina mencibik kesal. Ia lagi-lagi membuang napas kasar dan membisu. Bara ikut terdiam beberapa saat lamanya. Bagaimana? Aku akan membantumu. Kamu juga membantuku. Kita saling membantu. Kita menikah, tapi aku janji tidak akan melakukan apapun padamu. Kita tetap menjadi teman. Bila kita tinggal bersama, kita akan menempati kamar terpisah. Kamu bebas melakukan apapun. Tapi ini hanya antara kita yang tahu. Bagaimana? Khairina memicingkan mata melihat Bara. Kakak tidak bohong. Insya Allah, saya hanya ingin membantumu. Tapi tidak apa-apa juga jika suatu hari kamu jatuh cinta padaku dan berubah pikiran. Ih, mana ada. Khairina mencibir lantang dengan satu sudut bibir tertarik. Bara terkekeh geli melihatnya dan kembali mengacak kepala Khairina. Bagaimana? Tanya Bara lembut. Khairina menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, Ai setuju. Bab 214. Status baru. Senja yang begitu cerah, langit menunjukkan warna kemerahan yang indah saat mentari bergulir ke ufuk barat. Hari itu, waktu terasa begitu cepat bagi Khairina.
Gadis yang baru saja menyelesaikan ujian akhir tersebut sama sekali tidak menyangka jika akan ada kejutan luar biasa yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Menikah, ya, menikah muda tidak pernah ada dalam kamusnya. Bahkan untuk mengenal apa namanya cinta saja ia belum pernah sama sekali. Berbeda dengan Kai yang menjadi murid tersisihkan di sekolah, Khairina justru menjadi gadis yang populer. Gadis manis yang pandai bergaul dan ramah pada setiap orang. Walau begitu, Khairina tak pernah memiliki hubungan khusus dengan seorang pemuda. Bahkan ia sangat menjauhi hal itu. Tak ingin terseret arus seperti sebagian kawan sekolahnya yang kebanyakan menikah muda. Entah karena pilihan mereka sendiri atau paksaan kedua orang tua mereka. Karena itu, setiap ada yang mendekat, gadis itu lekas membentengi diri. Lebih memilih menghabiskan waktu antara belajar, bermain dengan gadis-gadis sebayanya dan membantu Kirana di rumah. Namun, kini ia malah sudah terduduk manis dalam balutan kebaya putih yang sangat cantik melekat di tubuh sintalnya, duduk mematung di depan cermin di dalam kamarnya dan memasrahkan diri pada seseorang yang kini sedang menata rambutnya. Memasangkan rangkaian bunga melati yang wangi semerbak dan menjadi sentuhan akhir penampilannya. Nah, sudah selesai. Perkataan penata rias itu segera membuat Kirana yang duduk di tepian ranjang segera merapat dan mengamati pantulan bayangan putrinya di depan cermin. Masya Allah, cantik, sangat cantik, puji Kirana dengan mata berbinar-binar. Gadis yang dipuji malah tersenyum kecut dan menghela napas panjang. Senyum yang cantik atuh, tegur Kirana. Emak seperti ikhlas banget ya anaknya mau diambil orang, ketus Khairina kesal. Bola matanya tampak berembun menahan tangis. Udah gak sayang sama Ai dan pengen Ai cepat-cepat pergi dari sini. Kirana lantas mendelik dan menepuk ringan lengan anaknya. Memutar tubuh Khairina menghadap padanya lalu mengangkat dagu lancipnya agar mendongak melihatnya yang berdiri. Sayang, mana ada ibu yang senang anak gadisnya dibawa pergi dan jauh darinya. Enggak ada atuh. Tapi sebagai seorang ibu, emak merasa terharu akhirnya bisa melihatmu menikah. Emak seneng Ai menikah cepat dengan cara begini. Mau jawaban yang jujur, lialah, Mak. Seneng banget karena gak bakalan lagi ada yang ribut-ribut dan bikin darah tinggi Emak dan Eyang kumat. Emak, Khairina mencibik. Sebenarnya, Emak sedih melihatmu menikah secepat ini. Kamu akan dibawa pergi. Gak ada lagi yang bantu Emak nyuci piring, bantu nyuci pakaian, bantu ngangkat jemuran. Nyapu halaman rumah, bantu gosok kamar mandi, bantu benerin genteng yang bocor, bantu, Emak. Kirana terkekeh ringan lalu mengusap lembut pipi anaknya. Emak hanya ingin yang terbaik untukmu, sayang. Ini memang terlalu cepat. Kamu dan juga Emak merasakan hal yang sama. Hanya saja bagi Emak ini adalah salah satu rezeki yang Tuhan berikan untukmu. Rezeki berupa jodoh yang akan menggantikan Emak menjagamu. Begitu ia menghalalkanmu, Emak akan merasa lega untuk melepaskanmu. Tidak akan merasa was-was lagi, karena sudah ada orang yang tepat mendampingiku. Walau cuma sebentar, tapi ibu bisa melihat dan merasakan jika laki-laki itu bisa menjaga dan menyayangimu. Kirana menjeda perkataan dengan cepat-cepat menyeka sudut matanya yang basah. Khairina lantas menarik pinggul ibunya dan hendak menghambur memeluknya, tapi Kirana lekas mendorong putrinya hingga hampir terjengkang ke belakang. Jangan nempel atuh, riasan kamu bakalan luntur dan nempel di baju Mak, pekik Kirana yang langsung membuat Khairina memutar bola mata. Perasaan sedih langsung ambiar di hatinya, berganti dongkol. Baru akan mengoceh, suara kenop pintu yang terbuka mengurungkannya. Dari balik pintu, muncul Areta yang mengintip ke dalam. Apa saya bisa masuk, izinnya? Khairina lekas menoleh. Teteh, mari masuk teh. Ayo, nak, masuk. Kirana ikut memanggil. Areta mengulung senyum dan melebarkan pintu, ternyata Kai juga ikut di belakangnya. Bu, bisa bicara dengan Ai dulu, pinta Kai. Kirana mengangguk. Ibu itu mengusap lengan putrinya dulu, juga menepuk pundak Kai sebelum beranjak keluar dan menutup pintu kembali. Areta lekas duduk ke tepian ranjang di samping Khairina yang masih duduk di kursi meja belajarnya. Sementara Kai memilih berdiri. Kamu serius mau menerima pernikahan ini? Tanya Kai serius. Khairina menunduk takut. Pernikahan bukan permainan, Ai. Ini hubungan yang sakral antara dua orang dan dua pribadi yang akan hidup bersama selamanya. Jangan hanya karena ingin terbebas dari Eyang kamu memilih cara seperti ini, terang Kai penuh penekanan. Ai tahu, tapi lihat sendiri tadi, Ai terdesak dan tidak punya pilihan lain. Kamu mau membatalkannya? Kuliah Ai bagaimana? Apa lebih penting itu daripada pernikahan ini? Khairina mencibik dan terdiam. Ai, berpikirlah dewasa. Pernikahan bukan jalan keluar, lalu Ai harus bagaimana Ai juga mau bebas kuliah seperti Ai gak mau terus-terus di kampung ini. Ai juga mau melihat dunia luar. Bukannya juga begitu? Kenapa Ai tidak boleh? Khairina semakin menunduk dan meremas kedua tangan. Batalkan pernikahan ini, gak mau kamu menggunakan pernikahan hanya karena ingin lari dan bebas. Areta lantas mendongak dan menatap tajam suaminya. Kai, tegurnya marah. Aku tidak memarahinya sayang, aku hanya memberi penjelasan. Tapi kamu membentaknya dan membuatnya takut. Kai jadi serba salah bila istrinya ikut campur begini. Ia mengusap wajah sebelum kembali bicara pada adiknya. Ai, ingat, bila pernikahan ini terjadi, jangan pernah berpikir untuk meminta cerai pada Bara. Bertanggung jawablah dengan pilihanmu sampai akhir, ucap Kai serius sebelum akhirnya melangkah ke pintu begitu saja tanpa melihat istrinya. Kai, panggil Areta. Kai menoleh dan mengulas senyum tipis. Aku tidak marah, sayang. Lalu, kamu mau kemana? Aku mau menemui Bara. Kamu di sini saja menemaninya, ya, ucapnya lembut. Areta mengangguk patuh dan terus memandang Kai sampai hilang di balik pintu yang ditutupnya dengan rapat, kemudian kembali mengalihkan perhatian pada adik iparnya. Ai, kamu memang serius mau menerima Bara? Si tukang julid itu, tanyanya penasaran. Tukang julid, ulang Khairina. Lia, Areta berucap diiringi anggukan kepala. Calon suamimu itu tukang julid, paling ngeselin dan suka ngelawan. Masa, teh iya, mulutnya seperti perempuan. Sama kayak dong. Kedua alis Areta langsung menaut. Bedalah, Kai kita itu orangnya manis. Kalau Bara itu pahit, gak ada manis-manisnya. Khairina terkekeh geli mendengarnya. Dia tidak ngancam kamu untuk setuju dengan pernikahan ini bukan? Khairina menggelengkan kepala. Kalau dia macam-macam, kamu tinggal bilang sama teteh, nanti biar teteh yang hadapi. Biar teteh kuliti dan lempar ke kolam ikan. Biar jadi makanan ikan. Khairina semakin tertawarnya. Tapi serius, Bara gak ngancam-ngancam. Khairina kembali mengangguk.
Kamu beneran terima menikah dengannya? Kembali Khairina mengangguk. Memang kenapa, Teh? Areta mengerucutkan bibir dan tersenyum kecut. Itu berarti aku harus segera keluar uang banyak. Khairina langsung mengernyit. Untuk apa? Untuk belikan calon suamimu hadiah pernikahan. Untung aja istrinya kamu, jadi aku gak merasa rugi kalau dia minta yang mahal. Semoga saja mintanya bukan yang aneh-aneh. Sudahlah, lupakan. Itu adalah janjiku, mau tak mau harus kuberikan. Gumam Areta pada diri sendiri, mata Khairina mengerjap-ngerjap tak mengerti. Oh, iya, nanti kamu jangan mau dimodusin sama Bara, iya. Maksud, Teteh, kalau dia minta macam-macam, jangan diladeni. Laki-laki itu bahaya. Bahaya kenapa, Teh? Pokoknya bahaya. Pertama bikin sakit nangis-nangis, seterusnya dibikin ketagihan. Jadi jangan pernah mau kalau dipaksa. Maksud, Teteh, berhubungan fisik begitu. Astaga, Ai, kamu ngerti. Ngertilah, Teh. Teteh ngejelasin detail begitu, iya kah? Khairina mengangguk. Apa rasanya sangat sakit, Teh? Bukan sakit lagi, Ai. Tapi parah. Sampai Teteh nangis-nangis. Segitunya. Terus A bilang apa? Ya gak bilang apa-apa, tetap lanjut aja. Wah, parah. Nah makanya itu, kamu masih kecil. Masih lugu, masih imut dan polos. Jangan mau dimodusin sama Bara nanti. Tenang, Teh. Ai gak mudah diperdaya. Bagus. Tapi serius, Teh. Sampai sesakit itu, tanya Khairina sambil bergidik nyeri, dan Areta semakin memperparah bayangan malam pertama di otak gadis itu. Kembali kedua wanita berbeda usia itu saling ngerumpi dan tergelak bersama. Suasana tegang dan sedih yang sebelumnya melingkupi Khairina menguap dengan kehadiran Areta yang membuatnya semakin rileks menghadapi kenyataan yang sebentar lagi akan datang padanya. Sementara Kai sendiri kini sudah bersama Bara pada salah satu kamar di rumahnya. Sebelumnya, ada Dion dan Aryo di kamar itu, tapi Kai meminta bicara berdua dengan calon adik iparnya. Dion dan Aryo pun lekas beranjak keluar meninggalkan mereka berdua. Kai, kamu serius dengan pernikahan ini? Tanya Kai tegas. Bara menarik napas panjang lebih dulu sebelum kemudian menganggukkan kepala. Ai itu, dia masih muda, aku tahu itu. Bukan, maksudku, dia menerima pernikahan ini karena, aku tahu, Kai. Aku akan membantunya. Aku menawarkan bantuan lewat jalan pernikahan ini padanya. Maksudmu, Bara membisu sepersekian detik lamanya sebelum akhirnya jujur dan menceritakan pembicaraannya bersama Khairina. Jadi kalian membuat kesepakatan. Bara mengangguk pelan. Kamu sudah gila, aku waras Kai, sangat waras. Tapi kenapa membuat hal semacam itu? Kalau tidak begitu, adikmu akan semakin bingung. Aku serius ingin membantunya. Sejujurnya, aku menyukai adikmu. Sejak pertama berkenalan, aku terpesona pada kepolosannya. Aku selalu teringat senyumnya dan semakin gila setiap kali senyumnya terlintas. Aku tahu itu salah karena dia masih sangat muda. Karena itu aku memendam dan menyembunyikannya. Aku tahu, kening Bara terangkat spontan. Kamu tahu, ya, iyalah. Aku pernah mendengarmu mengigau nama adikku waktu tidur. Kapan? Di mana? Adalah, kamu tak perlu tahu. Nanti kamu malu sendiri. Astaga, Kai, kapan? Tak usah membuatku mengingatnya. Kalau aku mengingatnya aku ingin memukul kepalamu. Bisa-bisanya kamu mengerang sambil menyebut nama adikku. Astagfirullah, Kai, yang benar. Bara tampak panik. Kai terkekeh geli. Bercanda, enggak lah. Bakalan kucincang mulutmu langsung di tempat kalau benar. Dasar geblek, maki Bara. Woi, aku calon kakak iparmu. Yang sopan sedikit. Sorry kakak ipar, kelepasan. Bara terkekeh, kedua laki-laki seumuran dan satu frekuensi itu sama-sama tergelak, kemudian sama-sama terdiam. Kai, mungkin aku kurang sopan. Tapi aku ingin meminta adikmu dengan baik-baik. Tolong percayakan dirinya padaku. Aku akan menjaga dan menyayanginya dengan baik. Aku berjanji tidak akan menyakiti dan membuatnya bersedih. Kai tak langsung menjawab. Ia tampak diam dan tertegun. Kai, kamu tidak setuju? Bukan, aku setuju. Tapi, aku sudah janji untuk tidak menyentuhnya. Kamu jangan khawatir. Kai menatap Bara serius. Kamu yakin bisa melakukan itu? Ya, kalau dia tidak mau, pasti tidak akan kulakukan, Kai. Kecuali kalau dia sudah siap, aku langsung tancap gas. Kai langsung menoyor kepala Bara sampai limbung jauh ke belakang. Gila, kamu Kai. Pakaianku bisa berantakan ini. Tukas Bara seraya membenahi jas pengantin serta bawahan kain jarit yang digunakannya. Kain dengan motif yang sama yang digunakan oleh Khairina. Pembicaraan keduanya pun akhirnya terhenti saat kembali Dion dan Aryo datang bergabung lalu memanggilnya untuk segera ke ruang tamu keluarga Kemal untuk melaksanakan akad nikah. Begitu Kai, Dion, serta Aryo berjalan keluar membawa Bara, orang-orang yang sudah berkumpul memenuhi ruangan itu segera bersiap. Bara kemudian didudukkan melantai di atas karpet di depan seorang imam penghulu yang tak lain adalah Pak Harun, yang entah mengapa tiba-tiba ada di sana. Bara sampai terkejut terheran-heran melihat orang tua itu yang selalu ada di setiap momen penting. Pak Harun, datang dari mana? Bapak punya pintu Doraemon, iya. Enak saja, Bapak teleportasi tahu. Beneran, Pak? Ya, enggak lah. Bapak kebetulan lagi berkunjung ke kampung istri Bapak yang tidak jauh dari sini saat Nak Dion menghubungi Bapak. Nak Dion dan Aryo lalu menjemput dan membawa Bapak kemari. Bara langsung menoleh melihat Dion dan Aryo. Kawannya itu hanya menyengir sambil mengacungkan jempol. Bara membalas dengan mengacungkan jempolnya juga. Bara pun kembali ke depan dan mengikuti segala instruksi Pak Harun. Walau sudah mendapat pengalaman dari ketiga kawannya yang sudah lebih dulu menikah, Bara masih saja terlihat gugup, kaku dan canggung. Kini begitu sudah duduk di posisi yang sama, ia sudah bisa mengerti dan merasakan mengapa kawan-kawan dulu sampai kelimpungan saat acara pernikahan mereka. Terlebih saat dari arah dalam, berjalan keluar calon istrinya yang masih kinyis-kinyis, imut dan paling manis di antara tiga wanita hamil yang mengantarnya. Jantung Bara langsung berdentam-dentam kuat luar biasa hebatnya. Sampai saat Khairina didudukkan tepat di sampingnya dan dipasangkan selendang panjang pada puncak kepala keduanya, Bara masih saja menahan napas sampai aliran darahnya berkumpul di wajah. Napas, Nak, nanti kamu mati sebelum sempat nikah, tegur Pak Harun. Bara yang tengsin lekas membuang napas dan mengulung senyum malu sambil mengusap-usap dadanya. Namun, ia sama sekali tak bergerak di posisinya. Duduk mematung tanpa mau menoleh melihat calon istrinya. Takut bila menoleh, ia akan jatuh pingsan. Acara sakral itu pun akhirnya dimulai.
Mbah Putri yang diwakili oleh Abdi dalam mengucapkan sepatah dua kata amanat-amanat penting untuk kedua mempelai, kemudian disusul Kemal yang memberi pesan-pesan pernikahan. Barulah ke inti acara yang dipimpin oleh Pak Harun. Bara yang semula terlihat urakan, kini menjelma menjadi pemuda yang tenang dan santun kayaknya seorang bangsawan. Tampak gagah dan tampan luar biasa. Khairina sampai beberapa kali melirik-lirik calon suaminya itu karena penasaran bagaimana tampangnya saat ini. Sayangnya, Bara tidak menyadari lirikan Khairina. Ia diam tenang mendengarkan tuntunan Pak Harun dan dalam satu tarikan napas, Bara mampu melafalkan ijab dengan lancar, lantang dan penuh hikmat. Kata sah dari semua orang lantas mensahkan pernikahan mendadak tersebut, sehingga dalam hitungan detik, baik Bara maupun Khairina sudah berubah status. Status baru yang mengikat keduanya. Bara mendapat istri belia, sedang Khairina mendapat suami yang sudah dewasa. Bara mendapat beban baru, dan Khairina mendapat rumah baru. Rumah baru, iya. Karena selepas acara pernikahan itu, tanpa basa-basi lagi, Bara lantas menagih kawannya, jadi, rumah yang mana yang akan kamu belikan untukku? Dion langsung menepuk jidat. Bab 215. Kakak ipar laknat versus adik ipar gendeng. Acara pernikahan Sabara dan Khairina yang sederhana, dan hanya dihadiri oleh keluarga, orang-orang terdekat, serta tetangga sekitar itu berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala. Bersyukur Kai memiliki Dion, serta Areta yang memiliki Akira. Kedua orang yang merupakan pasangan suami istri itu dengan lincahnya membantu keluarga Kai menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Mulai dari jamuan makan malam hingga persiapan lainnya seperti dekorasi ruangan untuk tempat pernikahan. Walaupun acaranya hanya diisi oleh pengajian dan santap malam dengan menu-menu sederhana yang semua dipersiapkan serba dadakan, tapi semua akhirnya berjalan cukup meriah dan penuh hikmah. Tepat pukul 10 malam, rombongan Mbah Putri Ayudhya serta pengikut-pengikutnya pun pamit undur diri untuk langsung pulang ke tempat asalnya. Tentunya setelah memberikan wejangan panjang kali lebar kali tinggi buat kedua mempelai pengantin baru yang merupakan cucu serta cucu menantunya. Memberikan banyak nasihat dan pengajaran umum, juga meminta keduanya mempersiapkan diri untuk acara pesta pernikahan adat yang akan diselenggarakan nantinya. Kapan dan di mana akan dilaksanakan, Bara dan Khairina juga tidak tahu. Keduanya hanya disuruh bersiap saja. Akhirnya pergi juga, ujar Bara, yang akhirnya bisa bernapas lega setelah mengantarkan rombongan keluarganya itu pergi. Namun, begitu ia berbalik, napasnya kembali tersendat melihat kawan-kawan sudah berdiri di belakangnya sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada dan tersenyum aneh. Senyum yang membuat Bara merinding disko. Kalian, sudah makan belum? Saut Bara berbasa basi, padahal tadi ia makan bersama mereka semua. Sudah, sisa hidangan penutup yang belum, Aryo tersenyum sadis sambil mengepal-ngepalkan tangan. Oh, begitu, hehehe. Bara mengenyir salah tingkah sambil mengusap tengkuk. Kalau begitu aku masuk membantu beres-beres dulu, kelitnya berusaha menghindar. Mau kemana? Aryo lekas merangkul Bara dan menariknya merapat, sampai lengan panjangnya benar-benar mengunci pergerakan sahabatnya yang baru saja melepas masa lajangnya itu. Yo, mau ngapain? Tanya Bara takut-takut. Gak ngapa-ngapain, tenang saja. Aku cuma mau menikmati hidangan penutup. Aryo mengulung senyum sambil menaik turunkan alis, tapi lengannya semakin merangkul Bara dengan keras. Bara langsung menelan ludah kasar sambil menahan langkahnya. Ia lantas menoleh melihat istri kecilnya yang berdiri tak jauh darinya. Ai, tolongin suamimu, dong, pintanya memelas. Idih, sorry, Ai, gak mau ikut campur. Ai, capek, mau bobo. Hapunten Sadayana. Ai, pamit duluan mau istirahat, ujar Khairina sambil membungkukkan tubuh dan berlalu pergi begitu saja. Jangan lupa cuci kaki sebelum bobo, deh Ai, ujar Aryo sambil menahan tawa. Hei, dia istriku, Yo. Yang bilang anakmu siapa? Tangkis Aryo dengan nada mengejek. Kembali menyeret Bara masuk ke dalam rumah sampai berakhir di kamar tamu. Kai sampai geleng-geleng kepala tak tahu mau berkata apa. Ia sendiri masih speechless dengan apa yang terjadi dalam sekejap mata. Ia dan Dion ikut menyusul masuk mengikuti Aryo, begitu juga dengan Akira, Areta juga Ova. Di kamar, Aryo langsung melepaskan dan melempar Bara yang masih mengenakan busana pengantin lengkap ke atas ranjang lalu mencekiknya habis-habisan untuk meluapkan semua kekesalan dan kejengkelannya. Yo, aku bisa mati, pekik Bara sambil menepuk-nepuk Aryo yang seperti orang kesetanan. Kai dan Dion lekas memisahkan. Lepas, Kai, aku mau buat perhitungan sama cecunguk sialan ini, sentak Aryo kesal. Woi, dia itu sekarang iparku, seru Kai. Menahan Aryo kuat-kuat yang mengamuk dan seperti ingin menelan Bara bulat-bulat. Oh, jadi kamu sekarang membelanya. Bagus, kalian semua sama saja, umpat Aryo kesal. Dion sampai berjongkok mengamankan kedua kaki panjang Aryo agar tidak menendang-nendang ke sembarang arah. Sedangkan Bara, lekas bangkit duduk sambil membenahi penampilannya yang sudah berantakan seperti abis diseruduk banteng. Peace dan love, friend, tukas Bara menyengir, sambil mengacungkan dua jari membentuk huruf V pada kawan-kawan yang memberikan tatapan tajam. Pas, peace, love, gundulmu, maki Aryo, masih sangat kesal melihat Bara. Sorry, iya, aku gak gundul, balas Bara. Kepala bawahmu yang gundul, balas Aryo tak mau kalah. Sudah, suara kalian didengar orang di luar. Gak malu, gak enak juga sama keluarga Kai, terang Dion. Aryo langsung mendengkus, Bara mencibir. Kai tepuk jidat dan Powerpuff Girl yang melihat mereka terkikik geli bersama. Aryo lalu melepaskan diri dari kungkungan Kai serta Dion, kemudian meluruhkan tubuh duduk ke lantai dan menyelonjorkan kedua kaki panjangnya. Dasar kamu, Bar, penipu hulung, gabutmu gak kira-kira. Menipu rakyat jelata, oceh Aryo tak terima. Kali ini intonasi suaranya sudah rendah dan tenang. Sorry, aku juga terpaksa. Aku gak mungkin ngaku-ngaku sama kalian. Bisa-bisa kalian mengataiku tukang halu tingkat nasional. Kai, kalian pasti ngerti dengan posisiku, kan? Aku juga menyembunyikan identitasku sama seperti kalian karena terpaksa, terang Bara menerangkan. Sempro, kalian bertiga sama saja. Penipu ulung kelas kakap. Bisa-bisanya kalian cosplay jadi orang kere bersamaku. Aku gak cosplay jadi orang kere kok, emang lagi kere beneran. Sumpah, deh. Kai buru-buru membela diri. Aryo meliriknya kesal. Sorry, Yo, bukan maksudku untuk menipu. Tapi aku ada misi tersendiri. Tahu, kan maksudku. Dion ikut membela diri sambil menunjuk istrinya menggunakan sorot mata.
Kalau aku, Bara yang juga ingin membela diri langsung menjeda ucapan dengan berusaha mencari-cari alasan. Tapi lama otaknya berputar-putar, ia masih belum menemukan alasan yang tepat selain hanya karena ingin kabur saja dari peraturan-peraturan di rumahnya. Aku hanya ingin mandiri. Iya, mandiri itu gabut juga namanya Markona, ketus Aryo. Katamu, kamu hanya orang biasa, tak tahunya orang luar biasa. Luar biasa pembohongnya. Sorry, sorry, Kai, Dion dan Bara kompak meminta maaf. Gak ada sorry. Enak saja. Aryo bersungut-sungut kesal. Dadanya sampai bergerak naik turun dengan intens karena napas yang memburu. Aku gak habis pikir sama kalian, anak-anak sultan tapi mau hidup susah. Bara yang anak sultan, aku enggak, ungkap Kai, sama saja geblek. Kamu cucu juragan kebun, ya, anak sultan juga. Dion anak konglomerat, ya anak sultan juga. Coba bandingkan denganku, anak Pak Lurah biasa, yang gajinya berdasarkan upah pemerintah dan hasil pajak dari keluarga kalian. Sultan gatuh, Aryo kali ini memekik lantang. Pokoknya aku gak terima. Bar, bayar semua utang-utang kamu. Kamu juga kok, saban hari minta traktir makan terus. Enak saja, anak konglomerat dan anak sultan ngutang sama anak Pak Lurah. Gak ada, bayar semua beserta bunganya 10 kali lipat. Aryo berucap berapi-api yang ujung-ujungnya mendapat keplakan dari Ova. Hoi, jangan belagak sok miskin. Malu-maluin, deh, aku memang miskin, Fa. Aku tidak, ucap Ova. Ye, itu kamu, aku lain. Kamu suamiku, stupid. Hartaku sudah jadi hartamu juga, gitu, iya. Memangnya hartamu seberapa banyak? Aryo mendadak berbinar-binar. Ia langsung terlibat pembicaraan serius bersama istrinya. Akira dan Areta geleng-geleng kepala melihat kekocakan mereka. Jadi, kalian bertiga ini masuk ke pos dengan menggunakan identitas palsu, ya, tanya Areta, kemudian mengalihkan pandangan pada Akira yang berdiri bersisian dengannya. Memangnya kamu gak cek baik-baik CV mereka? Aku sudah memeriksa data mereka dengan baik. Gak ada yang mencurigakan, jawab Akira pada Areta, lalu sama-sama mengalihkan perhatian pada 3 laki-laki di depannya dengan tatapan menuntut penjelasan. Ketiga laki-laki itu kompak menyengir salah tingkah. Miss, janjinya gimana? Tagih Bara. Janji apa? Areta pura-pura gak tahu. Ya salam, jangan pura-pura amnesia seperti Koko, iya. Pokoknya kalian berdua bakalan kutagih terus. Ingat, janji itu adalah utang, dan utang harus segera dibayar. Kamu kayak orang yang gak bisa beli aja, cibir Dion. Kamu itulah yang sultan sesungguhnya, malah morotin kita-kita. Benar, tuh, seru Areta mengiyakan. Memangnya kalian janji apa? Koko janjiin rumah, Miss janjiin mobil, terang Bara. Buset, enak bener kamu, Bar. Lah, kamu mau ngasih apa? Mau hadiah dariku. Aryo kembali mengepalkan tangan sambil menaik turunkan alis. Bara langsung geleng-geleng kepala. Gak usah, makasih. Hadiahnya kamu simpan saja. Kok masih asyik ngobrol? Sudah tengah malam atuh. Kalian pasti sudah lelah. Ayo beristirahat. Besok dilanjut lagi ngobrolnya, ujar Kirana yang tiba-tiba sudah muncul di ambang pintu kamar. Memotong pembicaraan anak-anak muda di kamar itu. Iya, Mak, kebablasan, ujar Kai. Areta mengulung senyum, yang lainnya membungkuk sopan. Bu Asi, Pak Harun dan istrinya mana, Mak, tanya Kai. Bu Asi akan tidur bareng di kamar Mak. Kalau Pak Harun dan istrinya akan numpang di rumah Ceningsih di sebelah. Pak Harun di sini saja, Mak. Gak enak ngerepotin orang lain, ujar Kai lagi, lalu kalian. Kai mengedarkan pandangan melihat kawan-kawan. Biar nanti Kai yang ngurus, Emak panggil Pak Harun aja ke sini, lanjut Kai seraya memanggil kawan-kawan keluar dari kamar tersebut. Sayang, gak apa-apa, kan kalau malam ini kamu tidur di kamar Ai, dulu, tanya Kai pada istrinya. Terus kamu, aku gampang, sayang, nanti biar di pondok bareng mereka. Aku juga ikut, sudah tengah malam, sayang. Gak baik ibu hamil keluyuran tengah malam. Pamali, di sini saja, ya, bujuk Kai. Akira dan Ova, tanya Areta. Mereka biar di kamar kita saja, iya. Areta melempar pandang pada Akira dan Ova. Dua wanita itu mengangguk setuju, Areta pun akhirnya mengangguk setuju. Terus aku, tanya Bara. Kamu kenapa, tanya Kai balik. Bukannya aku ke kamar pengantin. Enak saja, gak ada. Kamu ikut kita-kita. Kai lekas menarik adik ipar barunya itu. Mengambil kunci pondok dari dalam laci lemari hias yang berada di ruang tengah lalu, mengajak ketiga kawannya berjalan ke pondok. Tidak lupa masing-masing membawa selimut serta lampu senter. Seperti kumpulan suami-suami yang diusir oleh istri-istri mereka. Udara dingin yang menyambut, serta suara-suara bisingnya serangga malam menemani langkah keempat pemuda itu menyusuri jalan setapak di antara perkebunan hingga akhirnya sampai di sebuah pondok kayu. Gila, keren juga nih tempat. Bisa jadi lokasi bulan madu ini, cetus Aryo antusias saat sudah masuk melihat isi pondok tersebut. Kalau kalian mau, di sekitar sini ada pondok seperti ini juga, kalian bisa menempati pondok itu. Boleh, Ova pasti suka. Sekalian dia healing di sini. Suasananya tenang dan tentram, bisa membuatnya rileks. Ova emang kenapa, tanya Kai. Aryo langsung tersadar dan cepat-cepat menggelengkan kepala. Oh, dia gak apa-apa. Hanya beberapa hari ini terlihat tegang karena kehamilannya. Oh, Kai hanya membulatkan mulut tanpa bersuara, kemudian lekas mendirikan kelambu di atas kasur untuk mereka tidur. Dion ikut membantu Kai, sementara Bara sibuk membuka pakaian pengantinnya dibantu oleh Aryo. Setelahnya, keempat laki-laki itu masuk berbaring di bawah kelambu dengan masing-masing posisi telentang ke atas. Tangan kanan mereka juga kompak terlipat menumpu di bawah kepala sambil memandang lurus langit-langit kelambu. Gak ngangka, ternyata kita udah sold out semua, ya, ujar Dion. Membuka pembicaraan. Lia, dengan jarak yang saling berdekatan, Kai menanggapi. Kita masing-masing jadi iparan juga, sambung Aryo. Iya, aku masih gak ngangka bakalan nikah beneran, saut Bara. Masih terheran-heran dengan apa yang ia alami hari ini. Bar, gak ngangka, nikahanmu benar-benar set langsung jadi. Persis seperti yang kamu mau waktu itu. Sepertinya malaikat lewat dan mengaminkan waktu itu, ternyata doaku terkabul dengan sangat cepat, ujar Bara yang langsung membuat tiga kawannya menoleh melihatnya.
Memangnya apa doamu? Dijodohkan dengan adik Kai. Akhirnya berjodoh betulan. Baru nikah, belum tentu jodoh. Mana mau Ai hidup selamanya bersama aki-aki bau tanah, tukas Aryo mengejek. Kai langsung menyikut Aryo. Mulut, jangan asal nyeplak. Doakan yang baik-baik. Memangnya kamu tidak balas bara? Tidaklah, Ova sudah jatuh di pelukanku. Aku sudah investasi saham di perutnya. Gak bakalan pergi. Nah, kamu. Bocah, Aryo terkikik-kikik geli. Bilang aja syirik, istriku paling manis dan imut, cantik dan imut buat apa kalau gak bisa dinananinu. Gak apa-apa, yang penting bisa dibungkus bawa pulang ke Jakarta. Jiao, kasihan amat hidup lu, udah nikah masih ngenes. Aryo semakin tertawa lebar. Bara yang kiki langsung menendangnya. Aryo yang tidak terima balas menendang, yang kena si Dion yang ternyata udah ngorok seperti kebo sejak tadi. Dion yang terkejut tidurnya terganggu, tak terima dan membalas membabi buta sampai kena Kai. Kai pun balas menendang jadilah keempatnya ribut saling menendang. Pondok kayu itu sampai berderit-derit hebat. Stop, teriak Bara yang tubuhnya sudah terhimpit di tengah-tengah. Ia bangun duduk dan menyingkap selimut. Mau kemana? Mau pindah? Ngenes banget deh malam pertama tidurnya sama kalian para suami-suami dan calon ayah yang gaje. Harusnya aku malam ini tidur sama makhluk manis sambil peluk dan cium-cium. Ini malah kena tendangan kalian. Enak saja, kamu sudah mulai membayangkan yang aneh-aneh dengan adikku. Adikmu itu sekarang istriku, Kai. Tetap gak boleh. Enak saja, hapus pikiran kotormu itu. Kai lekas menarik Bara berbaring kembali dan menggulat kawannya itu. Hanya memikirkan Kai, masa membayangkan saja gak boleh. Sudah sah loh. Bara mencoba melawan. Gak boleh, seru Kai tidak terima. Hanya membayangkan cium Kai, masa cium gak boleh, gak boleh. Pegang tangan juga gak boleh. Buset, terus aku cuma bisa apa? Bayangkan wajahnya saja. Dasar kakak ipar laknat, kamu adik ipar gendeng. Keduanya sibuk bergulat bertarung. Aryo mendadak menjadi wasit, dan Dion kembali tidur dan mendengkur tanpa merasa terganggu. Bab 216. Kekeluargaan tim Avengers. Pagi menyingsing, mentari baru akan menggulung naik di ufuk timur. Suasana di sekitar pondok masih menyisakan sedikit kabut dengan dinginnya udara yang masih terasa menusuk ke persendian, membuat sebagian orang lebih memilih bergelung nyaman di balik selimut. Termasuk dengan Bara dan Aryo yang masih meringkuk sambil saling berpelukan dalam satu selimut di bawah kelambu yang melingkupi kasur mereka. Keduanya kembali tidur setelah melaksanakan salat berjamaah berempat subuh tadi karena masih terserang kantuk luar biasa. Namun, berbeda dengan Kai dan Dion, serta sebagian wanita yang berada di desa Kai. Pagi-pagi buta yang cukup dingin itu, para wanita-wanita pemetik daun teh sudah memulai aktivitas mereka. Menggunakan caping lebar yang terbuat dari anyaman bambu di kepala, serta keranjang lebar berbahan serupa yang tersampir di punggung mereka. Wanita-wanita tersebut berbondong-bondong berjalan menyusuri perkebunan teh milik Kemal yang luas itu dan saling membagi diri dengan semakin masuk ke sela-sela tumbuhan teh lalu memetik pucuknya. Di antara wanita itu, tampak juga Aminah. Gadis cantik berkulit kuning langsat berusia 27 tahun yang entah mengapa masih saja betah melajang, padahal teman-teman perempuan sebayanya sudah berkeluarga dan memiliki anak bersusun-susun seperti tangga. Jangankan yang sebaya, perempuan yang jauh lebih muda darinya saja sudah banyak yang sold out di boyong pemuda kampung sebelah. Termasuk dengan Khairina, yang kini juga sudah melangkahinya. Untuk ukuran umurnya di kampung itu yang sebagian anak-anak gadis menikah dini sebenarnya sudah dikatakan perawan tua, hanya saja tak ada yang berani mengatainya seperti itu. Bukan karena takut, hanya saja kebanyakan orang tak ingin berurusan dengannya yang akan menjadi panjang berlarut-larut. Sebenarnya, Aminah bukan tidak laku. Sudah tak terhitung pemuda dari kampung-kampung tetangga yang datang meminang, tapi ditolaknya mentah-mentah. Hal itu disebabkan oleh Aminah yang memasang standar tinggi untuk calon suaminya. Mulai dari bibit, bebit, dan bobot. Dari A sampai Z semua harus sesuai kriteria idamannya. Karena merasa dirinya cantik paripurna melebihi artis ibu kota, komplit dengan julukan bunga desa, maka suaminya pun harus tampan, karismatik, mandiri, kaya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, dan yang paling terpenting berasal dari kota. Karena ia sangat ingin diboyong ke kota dan menjadi nyonya besar di sana. Dan pemandangan yang tak biasa pagi ini, seperti angin segar buat Aminah. Harapannya selama ini seperti segera terwujud saat melihat seorang pemuda rupawan bak sesosok malaikat yang seperti baru turun dari langit dari kejauhan. Berkulit putih dan tampak bercahaya bak seorang aktor utama dalam sebuah film yang terus-menerus disorot cahaya lampu. Ya ampun, akhirnya jodohku datang juga, gumam Aminah dengan bola mata berbinar-binar penuh harap. Wanita itu segera melangkah terburu-buru mendekati sang objek pandangan. Teh Mina, Bade kemana? Teriak perempuan antek-antek yang biasa mengikutinya seraya berlari menyusul. Kilal jodohku udah muncul, pekik Aminah seraya terus mengayunkan langkah menuju rumah panggung berdesain villa yang berdiri di antara pepohonan rindang di sekitarnya. Semakin jauh melangkah, ia semakin dekat melihat sosok laki-laki yang semakin membuatnya jijingkratan seperti melihat emas segunung. Laki-laki yang saat ini sedang berolahraga ringan melakukan pemanasan di beranda depan rumah panggung sambil menikmati hamparan tanaman teh yang menyejukkan mata itu hanya melengkungkan senyum tatkala melihat wanita-wanita pemetik teh di depan sana. Kai, wanita-wanita itu apa memang harus bekerja sepagi ini? Apa mereka tidak kedinginan? Tanyanya pada pemuda yang duduk bersila tidak jauh darinya. Karena tubuhnya sejajar dengan pagar kayu pembatas, maka ia tak terlihat dari luar pondok. Itu karena waktu terbaik untuk memetik daun teh adalah pagi-pagi sebelum matahari tinggi, jawab Kai seraya memijat-mijat pelipisnya yang sedikit pening. Sepertinya morning sickness kembali menderanya pagi ini, membuat perasaannya tidak nyaman dan perutnya terus bergejolak hebat hingga naik membuat tenggorokan dan mulutnya terasa asam. Oh, begitukah? Aku pikir petiknya bebas aja, ujar Dion, sambil melenturkan otot-otot lengannya ke kanan dan kiri bergantian. Tidak sadar jika ada wanita yang semakin belingsatan melihat gerakannya. Sebenarnya bisa saja petiknya siangan. Hanya saja hasil petikan daun teh di pagi hari berbeda dengan hasil petikan di siang atau sore hari. Kualitas daun teh itu juga tergantung dari waktu pemetikannya. Saat pagi hari begini, udara masih sejuk dan segar, jadi daun belum terkontaminasi banyak zat jahat. Daunnya juga lebih mengembang lebar karena sedang bersiap menyerap sinar matahari pagi. Jika matahari sudah tinggi, daun-daun biasanya sudah mengerut. Oh, begitu, paham-paham. Dion manggut-manggut mengerti. Oh, iya, apa hari ini kamu sudah mau kembali ke kota?
Tergantung dari istriku, Ko. Dia kan pimpinannya, ujar Kai seraya terkekeh pelan. Kalau kalian, tanyanya balik. Ya, tergantung perintah istrimu. Dia, kan bosnya, balas Dion. Keduanya langsung tergelak bersama dan geleng-geleng kepala menyadari hubungan tak biasa karyawan dan pimpinan yang membingungkan itu. Kamu masih mual? Tanya Dion lagi. Kai mengangguk lemah. Untung aku gak ngalamin seperti kamu, lanjut Dion berujar. Justru aku merasa beruntung bisa bertukar seperti ini dengan istriku, Ko. Dengan begini, aku bisa mengurangi sedikit penderitaannya. Setidaknya kita saling berbagi. Aku dapat mualnya, dan dia hamil serta melahirkan. Seandainya bisa malah aku ingin memborongnya semua, biar aku yang menggantikannya mengalami rasa sakit nanti. Biar nanti dia brojolnya lancar bebas seperti jalan tol, ungkap Kai yang membuat Dion sedikit tercengang dan speechless. Tak apa aku yang mual hebat, yang penting dia bisa bebas makan tanpa hambatan dan memberikan gizi yang cukup untuk anak kami, lanjutnya. Bener-bener, gak seperti Akira yang susah makan. Apa-apa gak selera, baru lihat makanan sudah mual duluan. Berat badannya turun banyak semenjak ngidam. Gak kayak istrimu yang kuperhatikan semakin berisi. Kamu memperhatikan istriku, tanya Kai, memicingkan mata curiga. Bukan memperhatikan dalam artian itu, Kai. Gila kamu. Sudah mulai cemburu buta juga, cibir Dion. Kai terkekeh geli. Bercanda, memangnya aku reta. Semua dicemburuin. Guling saja sampai dicemburuin kalau aku lebih dulu meluk guling daripada dia. Bisa langsung masam wajahnya tidak karuan. Itu karena kamu terlalu mempesona di matanya Kai. Suami pengertian dan hebat. Pantas saja Miss sampai klepek-klepek keblinger seperti itu padamu. Andai aku cewek juga bakalan langsung terpikat padamu. Mau dicakar sama Miss, Dion langsung bergidik membayangkan. Enggak deh, kalau aku jadi cewek, entar istriku gak ada jodohnya. Kembali keduanya tergelak. Suara tawa mereka sampai membangunkan Aryo dari alam sadarnya. Laki-laki jangkung itu langsung berjalan tertatih-tatih keluar sambil mengusap-usap kedua mata. Bahas apaan sampai seseru gitu, tanyanya. Oh, sudah bangun. Bara, tanya Dion. Masih meringkuk seperti bayi. Kayaknya nunggu emaknya bangunin. Emaknya lagi sekolah, sana bangunin, perintah Kai. Aryo mengedikkan pundak. Kamu saja, entar aku dicipok dikira istrinya, ujarnya seraya meneruskan langkah menuju tangga. Mau kemana, tanya Kai. Panggilan alam, kenapa? Mau nebeng? Ayo, ajak Aryo yang langsung membuat Kai mendengkus. Jangan lama-lama, yo, kita harus segera kembali ke rumah Eyang Kai, ujar Dion mengingatkan. Pasalnya Aryo terkenal sering berlama-lama di kamar mandi, bahkan pernah sampai tertidur. Bagus kalau tidak konser goyang ngebor. Aryo hanya mengangguk malas dan lanjut menuruni anak tangga yang terbuat dari potongan papan. Kalau gitu aku lari pagi dulu keliling, mau bakar lemak dulu. Semalam aku makannya kalap sampai kekenyangan. Entar aku langsung ke rumah eyangmu, ujar Dion. Tahu jalannya, kan? Tanya Kai memastikan. Iya, semalam aku perhatiin jalannya, kok. Kai mengangguk seraya bangkit berdiri lalu beranjak masuk ke dalam rumah. Sementara Dion beranjak turun dan lanjut berjoging pagi menyusuri perkebunan. Hal itu jelas menjadi anugerah buat Aminah yang sejak tadi terus mengamati dan memperhatikan Dion. Lekas sang bunga desa itu berjalan memotong arah mendekati pemuda yang berlari tersebut. Niat hati ingin bertegur sapa, tapi begitu melihat dengan jelas wajah Dion yang tersenyum ramah dan menundukkan kepala dengan sopan sambil menyapanya, Aminah langsung terpaku, membeku, dan mematung tak berkedip memandangi ciptaan Tuhan yang maha sempurna. Untuk pertama kali ada laki-laki yang membuat tubuh dan lidahnya keluh tak berkutik. Tampak syok dengan bola mata yang terus terfokus pada pemuda yang sudah jauh berlari meninggalkannya. Begitupun dengan kawan yang bersamanya. Wih, kasep pisan, saha eta, tanya antek-antek Aminah saat Dion sudah berada sangat jauh dari pandangan. Jodohku ceunah, seru Aminah bersemangat. Jantungnya bergemuruh hebat, bahkan belingsatan di dalam sana. Bersorak-sorai gembira menemukan kandidat calon pendamping hidup, mempercayai jika laki-laki tersebut sudah pasti jodoh yang Tuhan kirimkan. Hatinya sampai mengawang-awang terbang ke langit ketujuh. Ia tak lagi fokus memperhatikan yang lainnya. Bahkan saat Kai melintas bersama kedua kawannya, yakni Aryo dan Bara yang kemarin ditaksirnya, Aminah hanya mencibir dengan ekspresi wajah terlihat jijik dan sinis bukan main. Bahkan bergidik-gidik seperti orang kegelian. Cacingan, Bat, tegur Bara saat melintas tepat di depan Aminah. Aminah langsung mendelik dan membalas dengan makian kasar yang Bara tak mengerti artinya. Ngomong apa tuh, Kai? Cek, gak usah menggubrisnya. Dia memang seperti itu, tukas Kai seraya terus melenggang pergi sambil menegur ramah ibu-ibu lainnya. Dia siapa, Bar? Cantik juga, mantan Kai, ya, tanya Aryo penasaran. Mantan musuh bebuyutan kali, terka Bara asal. Aryo hanya manggut-manggut dengan cuek. Saat ketiganya sampai di rumah Kemal, Dion sudah lebih dulu tiba di sana. Sudah duduk di balik meja makan sambil dilayani oleh istrinya. Areta serta Ova lekas menyambut suami mereka dengan sumringah. Para suami-suami langsung terpana saat melihat penampilan berbeda istri-istri mereka yang biasanya tampil elegan cantik paripurna, kini tampil sederhana menggunakan daster rumahan yang dipinjamkan oleh Kirana. Benar-benar terlihat seperti istri-istri rumahan pada umumnya. Sebelum menegur istri-istri mereka, tiga pemuda itu lebih dulu menyaling para orang tua yang sudah duduk di kursi makan yang berjejer di samping kiri kanan meja makan berbahan kayu berukuran panjang, kemudian ikut duduk bergabung di samping istri masing-masing. Aku cantik tidak, Kai? Tanya Areta manja sambil bergelayut manja melepas rindu di lengan suaminya itu. Seperti orang yang lama tidak bertemu, Kai mengangguk cepat secepat kilat yang menyambar, terlambat sedetik saja bisa kelar hidupnya. Cantik, sangat cantik, sayang. Cantik banget, 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 pujinya tulus. Karena istrinya memang cantik apapun yang dikenakannya. Bahkan mungkin jika memakai karung beras pun, istrinya itu akan tetap cantik. Areta langsung tersipu malu. Ternyata rasanya nyaman memakai pakaian seperti ini, ucapnya lalu merapat dan berbisik di telinga Kai. Bisa langsung tarik naik kalau kamu mau. Bola mata Kai langsung melebar. Kalau begitu kita beli ke pasar, yuk. Banyak dijual di sana. Kata Ova, nanti dia buatkan dengan bahan yang lebih nyaman. Sekalian persiapan kalau perut kita semua sudah membesar, terang Areta. Kai langsung melempar pandang pada Ova yang sudah melayani Aryo di meja makan. Menyendokkan nasi goreng ke atas piring suaminya. Itu juga akan jadi proyek kita selanjutnya, Kai.
Sekalian nanti tukaran, kami para istri yang akan menjadi modelnya, ungkap Akira yang membuat Kai refleks beralih melihat kakak iparnya tersebut. Kai dan Akira pun terlibat pembicaraan pekerjaan. Begitupun dengan yang lainnya yang ikut nimbrung memberikan ide-ide mereka. Sampai Bu Asih, Pak Harun serta istrinya juga ikut nimbrung. Kecuali dengan Bara, yang terus membisu dengan mata yang terus bergerak liar mengamati dan menelusuri rumah Kemal. Kemal yang menyadari itu langsung memberi isyarat mata pada Kirana. Kirana yang peka lekas menegur Bara. Ai sudah berangkat ke sekolah, nak Bara. Katanya mau ngumpul kartu keluarga dan data diri siswa ke walinya. Oh, Bara langsung mengangguk kikuk, tampak sedikit kekecewaan di wajahnya, tapi berusaha ditutupi dengan senyuman. Tadi ibu yang antar ke sekolah naik motor, jadi kamu bisa jemput dia ke sekolah. Raut wajah Bara langsung berubah semeringah. Siap tante. Kok tante, emak dong. Oh, bye-bye Kemak, ulang Bara canggung dan kembali terdiam sambil melahap sarapannya. Hanya duduk menyimak pembicaraan kawan-kawan yang antusias untuk proyek desain selanjutnya. Setelah sarapan itu, Pak Harun serta istrinya lalu pamit pulang saat mobil jemputan mereka datang menjemput. Bu Asih pun ikut turut serta menebeng ke kota karena mereka satu arah. Sekali lagi, tanaman janda bolongnya yang takut kenapa-napa menjadi alasan wanita parubaya berpenampilan nyentrik tersebut ingin cepat pulang walau anak-anak kos beserta istri-istri mereka memintanya untuk tetap tinggal. Kai dan yang lainnya pun akhirnya tak bisa memaksa. Tepat pukul 10 pagi, Kai pun meminta kawan-kawan bersiap-siap dan mengajak mereka semua mengunjungi sebuah tempat. Memangnya kita mau kemana? Tanya Aretha penasaran, saat mereka kini sudah duduk berkendara di atas mobil. Bara tetap ikut bersama mereka di kursi penumpang belakang. Sementara pada mobil yang mengikuti mereka di belakang dikendarai oleh Dion yang membawa Akira serta Ova dan Aryo. Aku ingin mengajak kalian mengunjungi ayahku, lirih Kai menjawab. Ayahmu, bukannya beliau sudah iya, kita akan mengunjungi makamnya. Aretha langsung panik, tapi aku tidak membawa apa-apa. Apa di sini ada toko bunga? Kai mengulas senyum dan meraih tangan istrinya. Tak perlu hal seperti itu. Ayahku cuma butuh doa dari menantunya, ucapnya sambil mengusap lembut punggung tangan istrinya menggunakan jempolnya. Miss, hafal doanya tidak? Celetuk Bara. Memang ada doanya, Kai mengangguk. Aku gak tahu, Kai. Kalau gak tahu baca doa tidur saja, canda Bara sambil mengulung senyum. Aretha langsung mendelik kesal. Kamu aja nanti, sekalian ikut tidur di sana. Nanti aku buatkan istana untukmu yang mewah di sana. Bagaimana? Balas Aretha. Miss aja, aku gak doyan, balas Bara tak mau kalah. Kai hanya geleng-geleng kepala melihat keduanya yang pasti berdebat jika bertemu. Perdebatan keduanya baru terhenti begitu mobil merah mewah itu berhenti di depan sekolahan SMU di mana banyak siswa-siswi yang sudah berhamburan keluar dari pintu gerbang. Sepertinya Ai sudah pulang, jemput masuk sana, ujar Kai. Bara melihat dari balik jendela sambil menarik napas panjang berkali-kali. Entah mengapa saat ini jantungnya berdebar-debar kencang. Tegang amat, Bar, itu sekolah, bukan sarang macan, seru Aretha yang membuat Bara kembali kiki. Bismillah, I'm coming my little wife, bab 217. Terpesona kesekian kalinya, niat hati, Khairina ingin menyembunyikan pernikahannya yang dilaksanakan secara tiba-tiba dari teman-temannya. Sayangnya kabar berita yang entah sebuah kebahagiaan atau musibah bagi gadis itu sudah menyebar luas di sekolahan. Bisik-bisik antar mulut ke mulut dari anggota PETG ternyata sangat sukses mengantarkan berita itu dengan baik. Komplit dengan bumbu-bumbu tambahan yang bikin hati Khairina panas dingin seperti dispenser mendengarnya. Mungkin jika Khairina jatuh saat ini di depan sekolah, teriakannya akan sampai ke rumah Eyang Kemal berkat kecepatan jaringan dari para perkumpulan tukang gibah. Untungnya, saat ini Khairina tidak jatuh. Masih berdiri normal dengan waras dalam menerima semua ucapan selamat dari orang-orang yang berjumpa dengannya. Mulai dari satpam sekolah yang menyapa di gerbang saat baru akan melangkahkan kaki masuk ke dalam, bujang sekolah yang sedang menyapu daun-daun kering yang berhamburan di halaman, segenap guru, kepala sekolah, staf perpustakaan, laboratorium, dan seluruh staf tata usaha tanpa terkecuali. Belum lagi kawan-kawan yang rese dan bertanya aneh-aneh. Ai, berarti udah nikah atau kawin? Udah mati. Ai jadi berapa ronde semalam? 5 mangkok, komplit dengan sirup jahe, kolang-kaling, roti tawar, dan sagu mutiara. Ai, pakai gaya apa saja? Gaya bebas, kupu-kupu, katak dan gaya dada. Ai, suamimu perkasa gak? Jelas, dia hold. Cakepan mana suamimu dengan Kang Asep? Cakepan kamu. Katanya suamimu udah tua, iya. Udah 100 tahun 1000 purnama. Walau kuping Khairina sudah panas dan berasap, gadis itu tetap berusaha menyikapi segelintir pertanyaan nyeleneh kawan-kawan dengan kepala dingin. Beruntung ia sudah tidak lagi harus datang ke sekolah ke depannya, semua nilainya sudah sangat memuaskan dan tak ada sama sekali angka mengecewakan yang nyempil. Sisa menunggu keluarnya ijazah saja. Jika tidak, tentunya ia akan puyeng dan stres setengah mati menghadapi kenyataan. Jadi kamu langsung diboyong ke kota, tanya salah satu sahabat gadis itu. Gak tahu, entar lihat aja bagaimananya. Khairina berucap malas seraya berjalan bersisian di koridor kelas, tapi perhatiannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang rame-rame bergerombol di depan sana. Aya naon, eta, kayak ngerumuni idol K-pop, paling ngantri pembagian sembako gratis, jawab Khairina asal. Ai, minggir-minggir, teriak salah seorang kawan Khairina yang berlari kencang dari belakang dan menyeruduknya hingga hampir terhuyung. Aya naon, katanya ada cowok kasep pisan, seperti idol Korea, teriak kawannya heboh, sambil berlari menuju gerombolan di depan. Bahkan bukan hanya kawannya saja, tapi hampir semua siswi yang ada. Bahkan beberapa guru juga ikut berkerumun karena penasaran, Khairina yang juga penasaran lekas ikut bergabung di sana dan langsung terkesiap melihat objek yang dikerumuni. Layaknya adegan ikonik dalam drama-drama negeri ginseng, laki-laki yang baru menghalalkannya itu semalam, berdiri dengan super percaya dirinya seperti tuan muda. Khairina sampai membekap mulut agar tidak sampai memekik dan mengoceh. Lalu, buru-buru menarik diri dengan bersembunyi di balik tubuh kawannya. Kenapa, Ai, kamu kenal dia? Atau jangan-jangan, kawannya itu langsung memicing curiga. Astaga, apa itu suamimu? Khairina hanya mengangguk dan tampak panik bersembunyi. Gila, kasep pisan Ai. Itu tua dari mananya? Masih muda sehat bugar begitu. Mana tinggi lagi? Kang Asep mah jauh kelindas tronton dibanding dia. Nemu di mana maha sempurna itu? Ditemuin sama kecoa, seru Khairina singkat, masih sambil terus berusaha sembunyi.
Astaga, Ai, ini mah kamu ketiban durian runtuh namanya. Aku juga teh mau pisan kalau modelannya seperti dia, jangankan dipaksa, malah aku yang akan ngebet maksa dinikahin. Ini kalau kamu udah bosan bilang-bilang, iya, kali aja kamu mau ngoper ke aku. Aku siap menampung dengan senang hati, cerocos kawannya itu, tapi Hairina mengabaikan sambil berusaha melesatkan tubuhnya menjauh tanpa ketahuan. Akan tetapi, terlambat, karena tubuh tinggi laki-laki yang sedang dikagumi oleh puluhan anak ABG itu sudah lebih dulu melihatnya, dan parahnya, langsung memanggilnya dengan lantang, Ai, sudah pulangkan. Sontak semua mata mengikuti arah pandang laki-laki tersebut dan kompak memasang ekspresi bertanya-tanya pada Hairina. Hairina hanya menyengir salah tingkah sebelum akhirnya langsung berlari sambil menyambar tangan suaminya dan menariknya pergi dari gerombolan. Ngapain kakak kemari? Tanyanya ketus sambil terus mempercepat langkah menarik suaminya. Menjemputmu lah, masa jemput kepala sekolah? Kan gak mungkin. Hairina mencibik kesal. Kan udah Ai bilang jangan dekat-dekat. Ai, gak suka. Lah, aku kan tadi berdirinya jauh. Kamu yang datang dan main tarik. Hairina lantas melihat tangannya dan refleks melepasnya lalu berlari kencang keluar halaman sekolah dan masuk ke dalam mobil merah yang terparkir. Bara tersenyum geli. Ia kembali ke dalam untuk pamit pada guru-guru yang ada lalu segera menyusul keluar dan naik duduk ke dalam mobil. Kalian kenapa? Tanya Areta melihat Hairina tersenyum masam, sementara Bara tersenyum manis dan memilih diam sambil mengedikkan pundaknya. Ai dongkol teh, ngapain sih pakai acara jemput segala? Kenapa juga harus dia yang turun nyariin Ai? Kenapa gak nunggu aja sampai Ai keluar? Cerocos gadis itu protes sambil membuang muka ke jendela. Kai hanya geleng-geleng kepala dan memberi isyarat pada Areta untuk mengabaikannya. Tanpa menjawab satupun pertanyaan adiknya, Kai kemudian menggerakkan mobil hingga kembali berjalan pergi. Mobil hitam yang dikendarai Dion dan lainnya yang ternyata ikut parkir tidak jauh dari sekolahan juga ikut bergerak mengikuti suasana hening sejenak di mobil merah. Kai diam tenang menyetir. Areta diam memandang lekat suaminya, dan dua orang pasangan pengantin baru di belakang sama-sama membuang muka ke jendela samping mereka, sampai akhirnya suara Hairina kembali terdengar. Kita mau kemana? Tanya Hairina bingung, melihat mobil malah bergerak keluar desa menuju jalan besar. Mau ziarah makam ayah, jawab Kai. Hairina mengangkat alis menanggapi lalu manggut-manggut paham dan kembali diam membisu. Bara hanya meliriknya dan kembali ikut diam. Bateraimu habis, Bar. Tumben diam, tegur Areta. Sayang, jangan mulai, tegur Kai seraya menarik tangan istrinya dan menyuruhnya fokus lihat ke depan saja. Areta patuh. Kembali suasana hening. Mobil terus melaju, berbelok-belok mengikuti arah jalan sampai akhirnya tiba di area pemakaman. Bapak tua penjaga kuburan yang mengenal Hairina tergopoh-gopoh lekas menyambut. Cukup terkejut melihat Kai yang tampangnya sangat mirip dengan orang yang dikenalnya sudah terkubur lama di dalam tanah. Kai lalu menyelipkan beberapa lembar uang, masuk ke dalam kotak sumbangan lalu mengambil wudhu di tempat yang disediakan diikuti oleh yang lainnya, kemudian menuntun istri dan kawan-kawan berjalan menyusuri jalan setapak. Dengan hati-hati, Kai memegangi tangan istrinya melewati jajaran makam. Dion pun melakukan hal yang sama. Aryo dan Bara malah saling berpegangan. Sementara Bara dan Ai yang berjalan paling belakang justru saling jaga jarak. Langkah Kai pun terhenti saat sampai pada tanah lapang yang lumayan luas dan berpagar pendek. Hanya ada beberapa makam di dalam kawasan berpagar tersebut. Sepertinya sepetak tanah berukuran luas itu merupakan pemakaman khusus keluarga turun-temurun. Kai pun membuka pagar besi yang tingginya hanya sebatas paha, lalu bergerak mendekati sebuah makam, disusul yang lainnya. Kai dan Hairina lalu menempatkan diri masing-masing pada sisi kiri kanan makam didampingi oleh pasangan masing-masing. Meluruhkan tubuh berjongkok dan memanjatkan doa juga membacakan surat-surat pendek. Walau sebenarnya tidak masuk akal mengajak bicara sebuah makam, Kai merasa perlu memperkenalkan istri dan kawannya. Karena itu, Kai memperkenalkan wanita cantik yang berjongkok di sampingnya, juga kawan-kawan beserta istrinya. Hairina pun melakukan hal yang sama, memperkenalkan laki-laki yang baru semalam menikahinya secara mendadak. Ayahmu meninggal karena apa Kai? Tanya Areta ragu-ragu. Kata emak, ayah waktu itu sedang sakit, tapi memaksakan diri ke kebun. Katanya mau mengecek tanaman yang diserang hama. Tak tahunya sampai sore ayah gak kembali juga. Emak, eyang dan warga sekitar yang mencari ke kebun mendapati ayah sudah tidak sadarkan diri. Begitu sampai di puskesmas, ayah dinyatakan sudah meninggal dunia, terang Kai dengan lirih. Karena itu, aku jadi tidak suka bila eyang memintaku meneruskan perkebunan. Areta mengusap lembut punggung suaminya. Aku tahu bagaimana perasaanmu waktu itu. Aku juga pernah kehilangan orang yang amat kusayangi sampai-sampai merasa duniaku runtuh. Bara yang lama terdiam ikut mengangguk. Setidaknya kalian masih memiliki satu orang tua yang masih hidup dan dapat kalian lihat jika dirindukan. Kalian masih punya kesempatan berbakti padanya. Aku malah sudah tidak memiliki keduanya. Semua mata langsung melihat Bara. Jadi, orang tua Kak Bara sudah. Hairina menjeda perkataan dengan memandangi suami mendadaknya. Bara mengangguk pelan. Kedua orang tuaku ikut meninggal dalam tragedi kecelakaan pesawat saat aku baru menginjakkan kaki di rumah Mbah Putri. Benarkah? Tapi nenekmu tidak cerita soal itu, ujar Ova. Mbah Putri itu sampai sekarang tidak mau membahas kejadian itu. Malah dia selalu menganggap putranya itu masih hidup dan hanya berada di tempat yang jauh bersama istrinya. Sama saat mereka memilih pergi jauh dan melahirkanku. Jadinya sekarang aku diperlakukannya agak berbeda dari cucu perempuannya. Ya, seperti aku ini pengganti putranya sendiri, terang Bara serius. Hairina yang mendengarkan kisah pilu suaminya hanya diam mematung. Apapun itu semua sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita semua juga berkumpul di sini karena sudah takdirnya. Setidaknya ke depannya kita bisa saling menguatkan dan tidak akan terpecah, ungkap Dion. Semuanya kompak mengangguk dan mengaminkan, termasuk Hairina yang baru bergabung bersama mereka. Dari kawasan pemakaman, Kai kemudian mengajak kawan-kawan singgah melihat-lihat tempat produksi hasil teh dari perkebunannya. Sebuah bangunan pabrik seluas 1 hektar yang hampir seluruh bangunannya masih asli dibuat pada zaman kolonial Belanda. Aroma daun teh tercium sangat pekat di tempat itu. Baik Areta serta yang lainnya sampai terkesiap luar biasa. Terutama Aryo yang kembali lagi merasa tertipu untuk kesekian kalinya. Ini pabrik tehmu, Kai? Tanya Aryo terperangah. Bukan, ini milik keluarga Eyang turun-temurun. Sekarang diurus oleh paman-paman anak dari saudara Eyang. Gila, kamu repot-repot cari kerja padahal bisa kerja di perusahaan keluarga, dengus Aryo.
Areta yang lama terkejut akhirnya menatap suaminya dengan kesal. Kenapa melihatku seperti itu, sayang? Aku kesal padamu. Ternyata kamu bukan berasal dari kalangan biasa, tapi datang ke perusahaanku seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Aku memang tidak memiliki apa-apa sayang. Semua itu masih milik Eyang. Itu pun juga hanya titipan dari Tuhan. Memangnya aku harus bagaimana? Setidaknya waktu di awal-awal aku menghinamu, kamu bisa melawan dan tidak pasrah. Kalau aku tidak begitu, kamu bakalan tidak merasa bersalah sampai akhirnya jatuh hati padaku, kan? Jadi itu cuma akal-akalanmu. Areta yang kesal memukul dada suaminya dengan gemas. Kai lekas menarik istrinya dan mengecup lembut keningnya. Mana ada, sayang, aku tidak pernah berakting di depanmu. Semua yang kamu lihat dan kenal dariku itu memang benar adanya diriku. Apa adanya dari awal sampai kini. Kembali Kai mengecup kening istrinya. Kita jadi masuk lihat-lihat atau hanya akan melihat kalian bermesraan di sini, tegur Akira. Oh, maaf. Ayo. Kai lekas menuntun mereka memasuki bangunan tua itu. Beberapa orang datang menyambut Kai juga yang lainnya. Satu hal yang bisa Areta dan yang lainnya tangkap, yaitu pabrik itu bukan cuma perusahaan milik keluarga. Melihat dari cara orang-orang memperlakukan Kai dengan sangat sopan dan bicara dengan terkesan sangat hati-hati. Mana ada keluarga memperlakukan anggota keluarga yang masih muda sehormat itu kecuali kalau dia adalah. Areta lantas menatap Kai lekat-lekat, mencoba mencari tahu dari sorot matanya. Melihat itu, Kai lantas menarik istrinya semakin merapat dan berbisik. Jangan terlalu memikirkan sejauh itu, kalau tidak kamu akan semakin jatuh terpesona padaku. Satu kecupan mengakhiri perkataan Kai lalu beranjak membawa kawan-kawan memasuki sebuah ruangan. Areta mendadak terpaku di tempat, jantungnya berdentum-dentum kuat di dalam sana dan menghasilkan gelegar aneh di dalam tubuh. Kamu salah Kai, karena kamu sudah sukses membuatku jatuh terpesona untuk kesekian kalinya. Setiap saat, setiap waktu, juga setiap detiknya. Aku mau membawamu pulang ke rumah sekarang juga Kai. Pengen uyel-uyel, pengen manja-manja, batin Areta menjerit sambil terkejang-kejang di tempat. Miss kesambet dedemit, bola mata Areta langsung melirik tajam diikuti tangannya yang refleks terayun menggeplak kepala Bara lalu melenggang pergi tanpa berkata-kata. Lah, kok dipukul? Bara meringis kesakitan sambil mengusap kepala dan melempar pandang melihat istri kecilnya. Harapannya sih biar istrinya itu perhatian membantunya. Ngapain lihat-lihat Ai? Salah sendiri mulutnya ember, gadis itu melenggang pergi menyusul kakak iparnya. Ya Tuhan, kenapa dipertemukan dua wanita itu dalam satu keluarga? Bab 218. Rencana syuting iklan. Matahari sudah bergulir tinggi di atas kepala saat Kai dan kawan-kawan meninggalkan lokasi pabrik teh dan bertolak ke pasar. Sebuah pasar rakyat yang pernah Areta kunjungi bersama Kai tempo lalu. Bukan tanpa alasan mereka ke pasar, semua itu karena tiga bumil ngidam pengen makan sesuatu, sekalian membeli pakaian ganti. Sebab mereka semua datang ke kampung Kai tanpa membawa persiapan apapun. Jika kalian bertanya mereka memakai apa sekarang, jawabannya adalah meminjam pakaian adik kakak, Kai dan Ai, baik Areta, Ova, serta Akira memakai pakaian gadis itu. Walau berbeda usia jauh, tapi ukuran tubuh ketiganya yang langsing-langsing sangat muat dengan semua pakaian milik Hairina yang memang potongannya besar dan longgar di tubuh, tidak seperti pakaian ketiganya yang kebanyakan kekurangan bahan. Sehingga tiga wanita yang sebenarnya memiliki ciri khas dan gaya berpakaian masing-masing mendadak jadi satu gaya. Menggunakan sweater rajut dipadukan rok panjang semata kaki. Hanya saja buat Areta dan Akira, roknya agak sedikit tergantung ke pertengahan betis karena ukuran tubuh mereka yang lumayan tinggi semampai. Terlebih dengan Ova yang tingginya melebihi keduanya. Sementara untuk laki-laki, menggunakan pakaian lama Kai yang ada di lemari kamarnya. Kehadiran mereka di pasar tentunya menjadi kehebohan tersendiri dan menjadi rezeki buat para pedagang. Selain karena ibu-ibu pedagang bebas cuci mata melihat pemuda-pemuda tampan dan wanita-wanita cantik bak supermodel dunia, mereka juga kecipratan rezeki dari dagangan yang laris dibeli. Baik Areta, Akira dan Ova yang biasa belanja sepotong pakaian seharga ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah tentunya terkejut dengan harga yang ditawarkan sangat murah meriah. Bahkan 100 ribu sudah bisa dapat 3 potong daster. Jadilah ketiga wanita modern itu kalap belanja sampai main tunjuk-tunjuk saja dan bungkus. Para suami-suami yang berjongkok di depan kios lapak jualan jadi pusing melihatnya. Mereka lagi kerasukan atau apa? Beli daster kok sampai sebanyak itu? Kai tampak terperangah melihat wanita-wanita itu. Sudah seperti orang baru turun gunung yang tak pernah melihat pakaian. Padahal mereka semua pencipta pakaian high class yang sudah mendunia. Apa mereka mau fashion show di rumahmu Kai? Tambah Aryo, sama tak mengertinya. Mungkin mereka mau ganti daster setiap 1 jam sekali, tutur Bara santui. Santui karena istrinya sendiri tidak ikut-ikutan dengan kegilaan tiga wanita pendahulunya. Kalian ini tak mengerti wanita. Bagi wanita belanja bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tapi bentuk healing mereka, ucap Dion sok bijak yang membuat ketiga kawannya langsung menoleh memandangnya. Kenapa melihatku seperti itu? Memang benar, kan? Iya, sih. Tapi itu pemborosan namanya. Kalau dibiarkan, bisa-bisa pasar ini yang pindah ke rumah, seru Kai tak sependapat. Benar, ayo, kita tangkap istri kita masing-masing. Kalau perlu ikat kedua tangannya biar gak nunjuk lagi, Imbu Aryo seraya melengos pergi dan menginterupsi kegiatan bumil yang super aktif. Memangnya mereka ayam, main tangkap. Kai geleng-geleng kepala, tapi ikut melengos menghampiri istrinya. Dion akhirnya ikut menyusul. Bara sendiri diam tak beranjak dari posisi senderan pada dinding lapak jualan lain sambil tersenyum geli melihat tiga kawannya yang kini sibuk membujuk istri-istri mereka. Sayangnya, begitu ia menoleh ke samping, laki-laki itu ikut kelimpungan dan langsung menghambur ke kawan-kawan. Yo, lihat Ai, gak. Bukannya tadi jongkok di sana, tunjuk Aryo. Gak ada, anaknya ngilang, diculik, cek, bukan. Bara menepuk lengan Aryo kesal dan beralih ke Dion. Lihat Ai, bukannya tadi bisa, cek. Belum mendengar perkataan Dion sampai selesai, Bara berpindah pada Kai. Kai, lihat Ai, bukannya tadi gak ada, potong Bara cepat. Ai ngilang. Bara mengangguk. Oh, mungkin lagi jajan bakso di ujung belokan. Bara langsung beranjak pergi mencari sesuai arah, tapi tidak menemukan Hairina di sana. Astaga, ngilang kemana tuh bocah?
Bara menggaruk-garuk kepala kesal lalu menyusuri semua lorong lapak dan akhirnya menemukan gadis berseragam itu berdiri di depan lapak mainan sambil mengemut es manis. Terlihat serius mengamati sesuatu di sana. Astaga, Ai, ngapain di sini? Gadis itu menoleh terkejut. Kak Bara, udah selesai. Bara mengangguk sambil mengamati apa yang ada di tangan istrinya. Kak Bara mau, tanya gadis itu seraya menahan potongan es manis di mulut dan menyodorkan bungkusan kresek hitam di tangan. Bukannya mengambil yang dari dalam kantung, Bara malah merebut yang berada di mulut istrinya dan langsung mengemutnya. Bola mata Khairina langsung membulat penuh. Loh, itu kan punya Ai. Tadi bukannya nawarin, yang Ai tawarin yang di kantong ini, atuh. Bukan yang Ai makan. Oh, salah ya. Nih, ku kembaliin. Bara dengan santainya mengembalikan es manis yang sudah diemutnya. Seperti sengaja menggoda istrinya, Khairina langsung bergidik memasang tampang tak suka sambil geleng-geleng kepala. Tapi ekspresinya terlihat lucu dan menggemaskan. Bara hampir saja ingin mencubit pipinya karena gemas. Untungnya ia bisa menahan diri dan malah bersikap cool. Ya, sudah kalau gak mau, ucapnya sambil mengemut kembali es manis itu. Lihat apa? Lanjutnya bertanya sambil mengedarkan pandangan pada lapak mainan itu. Kamu pengen mainan? Masa kecilmu gak bahagia? Bola mata Khairina langsung mendelik. Kak Bara aja kali, Ai enggak, dengusnya seraya melenggang pergi. Tapi Bara masih sempat melihat gadis itu melirik salah satu boneka teddy bear di atas rak. Tanpa bertanya, Bara langsung membeli boneka itu dan meminta membungkusnya, kemudian segera berlari menyusul bergabung bersama kawan-kawan. Sedangkan Khairina menyingkir jauh bergabung dengan 3 wanita lainnya dan membagikan es manis yang dibawanya. Beli apa? Bar, tegur Kai yang sudah menenteng kantung plastik besar berisi daster. Dion dan Aryo pun berhasil sama. Orang-orangan sawah, jawab Bara asal. Kai terkekeh geli, dari lapak pakaian, mereka berpindah ke lorong jajanan pasar. Mencoba beraneka ragam kue-kue tradisional serta makanan khas daerah setempat. Areta dan Dion antusias dan kalap mencoba aneka ragam kue-kue tradisional serta makanan khas daerah setempat. Pasangan mereka malah berusaha menahan rasa mual luar biasa sampai harus menahan napas kuat-kuat. Bara membantu Kai, Khairina membantu Akira. Ova malah beda sendiri dengan menjelajah mencari belut goreng. Aryo yang fobia dengan segala hewan berbentuk panjang menyerupai ular, terus saja berdoa dalam hati agar istrinya itu tidak menemukan apa yang ia cari. Fa, sepertinya gak ada dijual di sini. Cari dulu, siapa tahu ada yang jual. Gak ada, Fa. Kita udah tawaf 7 keliling ini, keluh Aryo membujuk. Mata Ova membelalak tajam. Aryo langsung menelan ludah. Akhirnya, ia lanjut berkeliling lagi sampai benar-benar tidak menemukan hasil. Matahari sudah bergulir ke barat saat Kai dan yang lainnya akhirnya beranjak pulang ke rumah Kemal. Aminah yang saat itu lagi asyik menyiram-nyiram kembang di depan rumah lantas terpaku saat melihat pangeran hatinya melintas menaiki sebuah mobil mewah. Ia lantas melempar teko airnya begitu saja hingga terpelanting terguling-guling ke tanah lalu segera berlari menyusul mobil yang berjalan melambat dan akhirnya berbelok masuk ke dalam halaman rumah Kemal. Kebetulan jarak antara rumahnya dan Eyang Kemal tidak begitu jauh dan tidak juga bisa dibilang dekat. Oh, kawan Kang Reza, rupanya, gumam Aminah seraya terus berlari kecil mendekat sambil terbengong kagum melihat pemuda tampan yang turun dari atas mobil lalu ke belakang bagasi mengeluarkan banyak kantung belanjaan, sampai tidak sadar menubruk Kang Cendol yang berjalan dari arah sebaliknya sambil membawa dagangannya. Bu, Aminah jatuh terpental ke samping kanan. Gerobak cendol terhuyung ke samping kiri. Aduh, Teh Mina, matanya dikemanain? Mata Mina, ya di depan. Akang sendiri ngapain nabrak Mina? Sengaja, ia ketusnya seraya bangkit berdiri. Bah, gak apa-apa. Suara itu lekas membuat Aminah menoleh dan langsung sport jantung melihat pangeran tampannya sudah berdiri tidak jauh darinya. Tentu saja hal itu membuat Aminah tak mau melepaskan kesempatan. Serta merta ia melemparkan tubuhnya ke pemuda itu dengan lemah dan memejamkan mata. Mas dia kenapa? Tanya Dion heran sambil membopong tubuh Aminah yang terus merosot turun di dadanya. Saya gak ngapa-ngapain, Teh Mina malah yang nabrak gerobak saya. Kok malah dia yang pingsan? Kang Cendol jauh lebih terheran-heran. Kedua alisnya sampai terangkat tinggi memandangi wanita aneh dan ajaib itu. Kenapa, kok, Bara dan yang lainnya datang melihat? Oh, ini, tadi dia jatuh ditabrak sama ini. Dion tampak bingung menjelaskan karena tatapan mata Akira yang tajam menusuk melihatnya. Akira baru akan bergerak menghampiri, tapi lekas ditahan oleh Khairina. Biar Ai, saja Kak. Dijamin langsung bangun. Khairina lantas bergerak cepat mendekat. Astagfirullah, Teh Mina. Aduh, mesti dibawa ke tukang urut ini. Jangan sampai kaki Teh Mina patah. Atau langsung ke dokter bedah saja, biar bisa dibedah kakinya yang mulus ini biar diperiksa tulangnya. Kasian. Ayo, Kak, cepetan, pekik gadis itu. Aminah lantas membuka mata dan melompat turun. Aduh, Mina Teh baik-baik saja, atuh. Tadi cuma lemes aja, kelitnya berakting lalu melempar senyum pada Dion. Aduh, Kang Kasep, makasih ya, udah bantuin Mina. Kalau Kakang gak ada entah bagaimana nasib Mina tadi. Pastinya baik-baik saja, Teh, celetuk Khairina. Aminah mencibir dan tersenyum masam. Makasih, ya Kang. Kalau bertemu lagi, berarti kita berjodoh. Dadah Akang, seru Aminah dengan langsung berlari pergi menjauh sejauh-jauhnya. Dasar awewe ganjen, gak bisa lihat laki-laki Kasep sedikit saja, udah belingsatan. Dasar gatel, cibir Khairina. Ai, tegur Kai. Sorry, kelepasan. Khairina lantas berlari masuk ke rumahnya. Dion ikut menyusul dan langsung mendapat jeweran dari istrinya. Rencananya, sore itu mereka akan bertolak kembali ke kota karena banyaknya pekerjaan di kantor. Akan tetapi, saat mereka semua diajak jalan-jalan sore melihat kebun teh, para wanita langsung tak ingin pulang. Terlebih saat melihat pondok kayu di sana. Tapi pekerjaan kita masih banyak, ujar Kai mengingatkan. Kita masih harus membuat iklan produk remake yang akan dipasarkan. Bagaimana kalau kita buat iklannya di sini saja, tawar Ova. Maksudmu, tanya Areta. Ya, syuting iklannya di sini saja. Lihat, view-nya mendukung. Fa, mana cocok konsepnya? Memang ada orang pakai jas di kebun, tukas Aryo. Unik lagi, beda dari yang lain. Kita out of the box. Boleh juga, ujar Akira. Sepertinya sependapat. Ia melebarkan pandangan melihat ke sekeliling sambil menarik napas panjang menghirup udara sejuk. Bagaimana? Ray tanyanya melempar pandang pada Areta. Areta lantas melihat suaminya. Kai, boleh, ia pintanya manja.
Kan kamu bosnya, sayang. Kok tanya aku? Arita mengerjapkan mata, lantas tersadar. Oh, iya. Ya, lupa, serunya menepuk jidat. Ya sudah, kita syuting di sini saja, lanjutnya seraya melihat yang lainnya. Semua serta-merta mengangguk. Oke, aku akan meminta tim yang menangani proyek iklan ini untuk datang kemari. Terang Akira lalu buru-buru mengambil ponsel dan menghubungi tim yang menangani bidang itu. Kai kemudian membawa mereka semua ke bagian kebun lainnya tempat beberapa pondok villa tersebar yang memang diperuntukkan untuk penyewaan lalu masing-masing memilih pondoknya. Tidak jauh dari tempat itu, Aminah lagi-lagi menguntit Dion. Matanya hanya fokus melihat laki-laki itu dan tidak sadar ada wanita yang terus bersamanya. Wanita itu sampai terus tersenyum tersipu-sipu sepanjang jalan menuju rumahnya, dan lagi-lagi tidak memperhatikan jalan sampai hampir tertabrak mobil mewah yang melaju dari arah sebaliknya. Pipipipipi. Suara klakson yang menggema itu mengagetkannya sampai terperanjat, berjingkrak, dan terpeleset jatuh ke comberan. Ah, dasar borokokok, teriaknya marah. Mobil itu berhenti dan kaca depannya turun. Seorang bule berpakaian ngecereng menatap Aminah kesal. Bab 219. Malam yang syahdu. Ah, belekok. Aminah memekik keras sekali, suara cemprengnya yang seperti kaleng rombeng membuat bule di dalam mobil mewah itu terlonjak kaget sampai lompat beberapa sentimeter dari duduknya di jok. Aminah yang jatuh terduduk sempurna di kubangan comberan lekas bangkit berdiri dengan sekujur tubuh berlumur lumpur dan langsung maju mendekati jendela mobil tersebut. Hei, bule sialan. Kalau gak tahu nyetir gak usah sok-sokan bawa mobil, semprot Aminah kesal. Ekspresi bule itu jauh lebih sewot. Hei, yang jalan tidak pakai lihat-lihat dan nabrak Maikar itu yuk, balas bule itu dengan bahasa gaduh-gaduh yang aneh. Mata birunya tampak sinis melihat penampakan Aminah yang kotor dan tak jelas bentuknya. Dasar bule belegu. Ngomong aja belibet, gak lihat saya teh udah seperti sapi kecebur lumpur begini, pekik Aminah geram. Sebagian wajahnya tertutupi lumpur, dan hanya bola matanya yang terlihat jelas berapi-api. Bule yang berpakaian ala-ala rainbow itu hanya memutar bola mata sambil menaikkan kaca jendela sepenuhnya begitu saja dengan cuek. Aminah jelas tambah naik pitam dan menepuk jendela dengan tangan kotornya. Membuat telapak tangannya menciptakan karya seni di kaca jendela yang sebelumnya mengkilap-kilap tersebut. God damn it, mata biru pemilik mobil itu membelalak marah. Serta-merta membuka pintu mobil dengan kasar, hingga membuat Aminah yang berdiri di samping pintu otomatis terdorong dan kembali terhuyung karena kehilangan keseimbangan. Kembali terjerembab jatuh ke kubangan comberan kedua kalinya. Ah, bule sialan. Hei, you, jaga mulutmu. Kamu tidak tahu siapa saya. Memang saya teh pikirin situ siapa. Badut Amerika. Curik impor, semprot Aminah marah, seraya bangkit berdiri tertatih-tatih. Awas kamu, saya bisa bikin kamu lebih parah dari ini. Sayangnya saya tak punya waktu. Waktu saya terlalu berharga untuk menanggapi orang tidak penting, seru bule itu seraya masuk kembali ke dalam mobil dan langsung melajukannya dengan kencang, sampai membuat air comberan yang dilindasnya tersembur membasahi Aminah kesekian kalinya. Tentu saja Aminah menjerit lantang dan histeris. Bule sinting, fuck you, makinya berulang kali sambil mengacungkan jari tengah ke depan. Namun, mobil yang sudah melaju ke depan itu tiba-tiba bergerak mundur. Kaca jendela mobil turun dan bule yang berpakaian seperti bendera Romania itu menyembulkan kepalanya keluar. Hei, you tahu di mana rumah suami keponakanku? Ye, mana saya tahu. Memangnya situ presiden? Keponakan presiden saja saya gak tahu, ketus Aminah. Yang kerja di Pulse, ulang bule itu. Mau pis, saya gak peduli, teriak Aminah. Bule itu mencibir, kaca jendela naik, dan mobil kembali melaju. Kali ini terus bergerak sampai sudah melesat jauh dari pandangan. Semoga mobilmu nyungsep ke kali, umpat Aminah seraya bergegas pulang ke rumah dengan langkah tergesa-gesa, sementara mobil itu terus melaju pergi mencari alamat yang entah dia dapatkan dari mana. Karena hari sudah beranjak senja, sayup-sayup di kejauhan terdengar suara azan maghrib berkumandang. Kai dan kawan-kawan pun bergegas kembali ke rumah Kemal. Di rumah itu, mereka semua salat berjamaah dengan dipimpin oleh Kai yang menjadi imamnya. Kemal sendiri, ikut salat di saf belakang dengan duduk di atas kursi rotan. Setelahnya mereka makan malam bersama dengan menu istimewa yang sudah dipersiapkan oleh Kirana dan dibantu oleh Hairina, karena gadis itu tidak ikut jalan-jalan ke perkebunan dan melihat-lihat pondok. Makanya sejak tadi Bara yang ikut arus bersama kawannya yang berpasang-pasangan seperti orang yang terombang-ambing. Tidak tahu akan bermuara kemana. Jadi, kalian semua mau nginap di pondok? Tanya Kirana, membuka pembicaraan begitu mereka semua telah selesai menghabiskan makan malam. Iya, Mak, soalnya di sini kamarnya gak cukup. Sekalian mereka mau healing menikmati suasana kebun, jawab Kai. Kemal manggut-manggut, Kirana mengulas senyum. Iya, Mak dan Eyang gak keberatan. Lagian di pondok memang tempat yang tepat dengan kalian, terang Kirana. Oh, iya, Emak bukan yang ngusir loh, iya. Tapi karena sudah malam, dan agar tidak semakin larut, sebaiknya kalian segera ke pondok. Kasihan istri-istri kalian yang hamil muda kalau harus jalan gelap-gelapan di larut malam. Iya, kalian cepat kembali ke pondok sana. Nanti kalau ada apa-apa lekas kabari Eyang, imbuh Kemal. Kai dan kawan-kawan pun membenarkan dan mengiyakan perintah itu. Akan tetapi, sebelum rombongan anak dan kawan-kawan itu pergi, Kirana tiba-tiba menghadang mereka. Tunggu sebentar, panggilnya cepat. Emak punya sesuatu buat kalian, hampir saja Emak lupa, ucap Kirana seraya berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan dapur. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan membawa 3 botol bening berukuran sedang dengan isi cairan berwarna kekuningan. Kai dan Areta yang sudah mengetahui minuman apa itu hanya melengkungkan senyum. Kirana lantas membagikan botol itu kepada Aryo, Dion dan putranya sendiri. Ini apa, Tante? Tanya Dion tak mengerti. Oh, itu hanya jamu pegal-pegal biar kalian bisa istirahat dengan nyaman, tapi yang bumil gak boleh minum ya. Biar calon bapak-bapak saja yang minumnya, terang Kirana memperingatkan sambil tersenyum penuh arti. Melihat ketiga kawannya dapat sementara ia tidak, Bara lantas memandangi mertuanya dengan alis mengerut. Kok saya gak dapat, Mak, protes Bara iri. Merasa nelangsa karena mertuanya seperti pilih kasih. Aduh, maaf, ibu gak buatkan karena Ai bilang gak usah. Bara refleks melempar pandang melihat gadis belia yang berdiri di samping ibunya itu. Kok gitu, Ai, yang lainnya dibagi, aku tidak. Biar Kak Bara gak belingsatan sendiri, ujar gadis itu. Maksudnya, tanya Bara, masih tak mengerti.
Dion dan Aryo yang juga tak mengerti melihat Kai dengan ekspresi penasaran. Lewat raut wajah serta isyarat mata, Kai pun menjelaskan. Aryo dan Dion mengangguk paham, tapi Bara masih garuk-garuk kepala tak mengerti. Sudah, kalian cepat ke pondok sana. Nanti kemalaman dan semakin larut, udara malam juga bakal semakin dingin. Terang Kirana seraya membagi-bagikan lampu penerangan pada 3 pemuda, yakni Aryo, Dion dan Kai. Lagi-lagi Bara mengerutkan kening dan protes. Lah, saya gak dapat lagi. Memangnya kamu mau kemana, Bar? Tanya Kai. Ikut kalianlah ke pondok. Pondok siapa? Tanya Aryo. Ya, pondokku jugalah. Kalian gak lihat tadi aku juga pesan satu. Kamu mau sendiri di sana? Tanya Kai lagi. Ya, kan sama. Perkataan Bara langsung terjeda saat melihat Hairina. Ia lantas tersadar dan hanya bisa menghela napas panjang. Kirana yang mengerti arti tatapan Langsa Bara, cepat-cepat mengusap punggung menantunya itu. Sabar nak, nanti akan tiba waktunya. Tapi belum dalam waktu dekat ini. Kamu mau menunggu, kan? Bisiknya. Bara lantas mengangguk. Iya, Mak. Saya mengerti dan akan selalu bersabar. Kirana mengangguk dan kembali melempar pandang melihat lainnya. Kai, Aryo, Dion serta istri-istri mereka pun pamit izin pada Kemal dan Kirana, kemudian segera beranjak pindah ke pondok. Masing-masing pasangan menempati pondok yang berbeda agar lebih privasi. Pondok milik Aryo dan Dion masih dalam kawasan villa perkebunan yang saling berdekatan. Berbeda dengan pondok milik Kai yang sedikit berada di puncak perbukitan perkebunan. Aryo dan Dion yang penasaran dengan botol minuman yang ibu Kai berikan, segera mencoba menyicipi. 1 teguk, 2 teguk hingga tidak sadar menghabiskan karena rasanya yang segar dan nikmat. Alhasil, belum sampai beberapa jam setelah meminum jamu itu, Aryo dan Dion sudah menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Jantung berdebar hebat, bulir-bulir keringat berjatuhan karena darah terasa panas mendidih dan menjalar di bawah lapisan kulit. Dan hal yang membuat kedua pria dewasa itu jadi blingsatan seperti predator pemangsa adalah saat bagian tubuh mereka mengeras dan menegang sempurna, sepertinya senyawa kimia alami dari dalam tubuh mereka meningkat dan mengirim sinyal rangsangan seksual dari otak ke saraf-saraf inti tubuhnya. Ki, panggil Dion dengan suara dalam yang terdengar bergetar. Akira yang sedang sibuk memeriksa pekerjaan kantor dari tablet berukuran 8 inci yang tak pernah absen dibawanya kemana-mana itu hanya melirik suaminya tanpa menyaut. Ki, panggil Dion lagi sambil mendekat dan mengusik istrinya. Kenapa, sih? Masih lama, iya, masih ada beberapa pelaporan dari masing-masing divisi. Dion mengangguk, tapi tetap mengusik Akira dengan menjamah-jamah bagian tubuhnya. Ko, aku lagi kerja, pekik Akira kegelian. Masih banyak, iya sana. Jangan ganggu, Dion mengusap wajah frustrasi. Ia lalu masuk ke kamar mandi. Terdengar suara gemericik air, tapi tidak lama, karena laki-laki itu lantas keluar dalam keadaan masih basah mengenakan handuk sepinggang dan langsung merengkuh tubuh istrinya. Astaga, Ko, kamu ngapain? Aku tidak tahan lagi. Sepertinya minuman yang ibu Kai berikan hampir membuatku meledak, serunya seraya membopong tubuh Akira ke kasur lantai yang sudah komplit berhiaskan tirai tipis kelambu. Astaga, Ko, kamu kena. Akira sudah tak bisa lagi protes karena Dion sudah menyambar bibirnya dengan rakus dan membuka keseluruhan pakaiannya dengan terburu-buru. Selanjutnya, Akira hanya pasrah sambil terus mendesah. Tidak berbeda jauh dengan keadaan Aryo di pondok sebelah. Laki-laki jangkung itu tampak gelisah melangkah ke sana kemari sambil memukul-mukul dadanya yang terasa panas. Kamu kenapa kayak setrikaan begitu? Tegur Ova yang sedang duduk melamun menikmati pemandangan malam dari beranda depan, tapi terganggu oleh aktivitas Aryo yang membuat lantai kayu terus terdengar berderit-derit seiring langkah kakinya yang tak bisa diam. Aku panas, Fa. Kamu demam. Gak tahu. Coba cek. Aryo mendekat dan duduk di samping istrinya. Ova segera memeriksa. Gak demam. Kamu baik-baik saja. Tapi rasanya sangat panas, Fa. Keluh Aryo yang sudah mengelinjang aneh di tempatnya. Jantungku juga berdebar aneh. Coba periksa. Aryo menarik tangan istrinya ke dada. Ova hanya mengerutkan kening merasakan jantung laki-laki itu berdetak tak beraturan. Seperti orang yang baru habis berlari. Bagaimana? Aryo menatap Ova lekat, napasnya kian memburu. Kamu ada salah makan, sepertinya salah minum, salah sendiri. Sana jauh-jauh, usir Ova sambil mendorong dada Aryo. Namun, Aryo menahan tangan Ova dan menggenggamnya erat. Fa, panggilnya serak. Ova menanggapi singkat. Kamu, masih mau makan belut? Memang ada. Aryo mengangguk dan semakin menggeser duduk merapat. Ada, kamu mau, bisiknya. Ova langsung memicing curiga. Jangan bilang kalau itu Aryo mengangguk. Detik berikutnya, ia sudah menarik tengkuk Ova dan melabuhkan ciuman. Yo, tegur Ova seraya mendorong Aryo. Kenapa? Tanya Aryo berbisik. Aku sedang tidak mood. Aku gak bisa, tolak Ova yang tubuhnya mendadak menegang. Selalu seperti itu jika Aryo memulai. Aryo tak gentar dan kembali menciumi Ova hingga turun ke lehernya. Yo, please, tolak Ova lagi, Fa. Aku gak bisa berhenti. Maaf, serunya, lantas menarik kembali tengkuk Ova dan menciumnya. Tanpa melepaskan pagutan, langsung membopong tubuh istrinya itu masuk ke dalam. Menutup pintu dengan kakinya lalu buru-buru merebahkan Ova ke kasur. Selanjutnya, Ova terkejut-kejut mendapati suaminya yang berbeda jauh dari sebelumnya. Jika sebelumnya Aryo berlaku lembut dan berhati-hati seperti orang yang takut-takut dan ragu-ragu, kini laki-laki itu seperti hewan buas yang menerjang dirinya sesuka hati. Namun anehnya, Ova suka. Setiap sentuhan Aryo mampu membuatnya tak lagi sempat memikirkan yang lain. Seperti terjadi gempa, pondok kayu minimalis tempat Aryo dan Dion yang saling berseberangan itu pun terlihat bergetar-getar dari luar. Berbeda dengan pondok Kai yang tampak tenang dan adem ayem. Sepasang suami istri yang berada di dalam pondok itu malah sibuk bermain bayangan sama seperti saat Kai berusaha menghibur dan menenangkan Areta yang ketika itu ketakutan karena hujan yang lebat. Awas, elang datang, kelinci lari sembunyi, pekik Kai sambil membentuk kedua tangannya seperti burung. Tangan Areta yang membentuk kelinci lekas bergerak-gerak membuat gerakan melompat, hap. Tangkap, seru Kai seraya menangkap tangan istrinya. Akhirnya kamu kumakan juga kelinci. Areta terkekeh ringan dan mencubit gemas tangan Kai. Tanganmu besar sekali, 2 kali dari tanganku. Itu agar aku bisa melindungi tanganmu, sayang, bisik Kai seraya menggenggam jemari Areta dan mengecup kepala belakang istrinya yang berbaring dengan punggung yang merapat pada dadanya. Aroma minyak telon yang khas menguar dari tubuh wanita itu.
Kai, panggilnya manja. Iya, sayang. Aretha mengulas senyum. Ia melepaskan genggaman tangan Kai lalu perlahan berbalik memutar tubuh menghadap Kai. Kai segera membenahi posisi dengan menyelipkan lengan ke bawah kepala istrinya sebagai pengganti bantal. Kai, kamu tidak mau coba meminum jamu buatan ibumu? Untuk apa? Ya, untuk melihat bagaimana efeknya padamu. Gak usah. Kita sudah tahu dari reaksimu dulu, tapi kan itu aku, kamu belum. Memangnya kamu sanggup kalau aku jadi monster? Aretha mengulung senyum malu-malu dan pelan mengangguk. Kai langsung menarik ujung hidung istrinya itu dengan gemas. Gak boleh, kamu lagi hamil. Memangnya kenapa? Bahaya, sayang. Tapi kata dokter tidak apa-apa. Tetap saja, kita harus waspada dan menghindari kemungkinan yang terjadi. Tapi aku mau, rengek Aretha manja. Sayang, gak boleh. Setidaknya sekali atau 2 kali seminggu saja, iya. Kok gitu? Karena memang begitu. Sudah, sayang. Sekarang kita tidur. Kamu juga. Sudah larut malam. Kai menarik selimut dan menutupi keseluruhan tubuh Aretha bersama dirinya. Aretha mencibik kesal dan menggerutu. Sayang, ayo tidur, perintah Kai dengan mata yang sudah dipejamkan. Aretha masih mendengus kesal. Dengan mata terpejam, Kai mengulung senyum dan menarik istrinya semakin merapat. Ayo, tidur, bisiknya. Gak mau, balas Aretha dengan tangan yang sudah bergerak usil di balik selimut. Kai yang hampir terlelap sontak menggeliat terkejut merasakan usapan usil istrinya. Sayang, boleh, iya, tidak sayang. Tangan Aretha semakin bergerak turun. Sayang, jangan, Kai, boleh, iya. Nanti lagi sayang, lirih Kai menggumam. Aretha tak hilang akal, ia lantas menyusut masuk di dalam selimut. Menyingkap kaos Kai ke atas dan mengecup-ngecup dada bidangnya. Sontak Kai kegelian dan menggeliat-geliat seperti cacing. Sayang, Kai, ayo, bujuk Aretha manja dan genit. Sayang, kamu lagi hamil muda. Aretha mendesah kasar. Ia menyingkap selimut dan langsung bangkit duduk ke atas perut Kai. Astagfirullah, sayang, Kai terkejut luar biasa, aku gak mau penolakan, seru Aretha dengan tangan yang sudah bergerak menarik dasternya ke atas. Kalau tak mau, aku lakukan dengan pemaksaan. Astagfirullah, Kai mengusap wajahnya sambil terkekeh ringan. Ia masih mengingat jelas bagaimana sulitnya membujuk istrinya di pondok ini waktu lalu, dan kini malah sebaliknya. Kenapa tertawa? Tanya Aretha kesal. Bukan apa-apa, sayang. Kai mengusap lembut pipi Aretha dan menariknya turun lalu mengecup bibirnya. Kamu tak usah repot-repot, karena itu bagianku, bisiknya. Detik selanjutnya ia menggulingkan istrinya itu berbaring di bawahnya. Jadi, sudah siap, bisik Kai sensual. Selalu siap, pilotku, jawab Aretha manja sambil mengedipkan mata dengan genit. Kai sekali lagi terkekeh. Akan tetapi, tertahan saat Aretha sudah menarik wajahnya turun dan membungkam bibirnya dengan ciuman menuntut. Lekas Kai menarik selimut menutupi tubuh mereka lalu mengabulkan permintaan istrinya. Suhu udara malam itu semakin turun hingga terasa menusuk, tapi pada 3 pondok yang dihuni oleh 3 pasangan suami istri itu malah semakin panas membara seiring bergulirnya waktu. Saling menenggelamkan diri pada kehangatan masing-masing pasangan halal mereka. Sepertinya malam ini adalah malam syahdu buat mereka. Sementara pasangan halal lainnya yang masih terikat banyak syarat peraturan dan kendala belum bisa mereguk manisnya hubungan pernikahan. Yaitu bara sabara yang paling diuji kesabarannya. Setelah akhirnya bisa menikah, setelah dari orok menjadi jomblo berkualitas, ia masih saja menyandang status perjaka tinting. Bahkan malam kedua pernikahannya ini, ia hanya bisa mendengar dan berinteraksi dengan istrinya dari balik dinding kamar yang tidak kedap suara. Jadi, kamu maukan ikut bersamaku ke kota, bujuk Bara lagi. Nanti saja, kalau sudah masuk kuliah, teriak gadis di seberang kamar. Kok gitu, sekalian Ai nunggu ijazah keluar. Nanti aku bakal antar lagi kemari kalau ijazahnya keluar. Memangnya kalau Ai ke kota, Ai tinggal di mana? Bara garuk-garuk kepala bingung. Nanti aku bakalan cari rumah. Tenang aja, udah ada sponsor. Kan, belum siap juga. Kamu bisa numpang sementara sama Kai, atau di kosan Bu Asih juga bisa. Ada aku yang jaga. Gimana? Gak deh, Ai mau di sini saja dulu sama Mak. Bara menghela napas dan menelan ludah. Tangannya bergerak mengusap dinding dari balik kelambu. Tapi kalau seandainya semua sudah siap, kamu mau kan kujemput? Entar dilihat. Sudah, iya, Ai ngantuk, seru gadis itu. Selang kemudian, Bara sudah tidak mendengar suara apa-apa lagi. Walau begitu, laki-laki itu tersenyum dan tersipu sambil mengusap jantung yang berdetak-detak. Kemudian bangun duduk mengambil boneka teddy bear yang dibelinya di pasar, tapi belum sempat dia berikan. Karena tak punya pengalaman apa-apa, sampai memberi hadiah saja ia merasa canggung luar biasa. Bara membawa boneka itu ke dalam pelukan lalu berbaring kembali. Sabar, Bar, kita pacaran halal dulu, dia gak bakalan lari kemana. Dia sudah jadi milikmu, gumamnya sambil berguling-guling memeluk teddy bear itu dengan erat. Bab 220. Lokasi syuting. Cahaya matahari pagi yang menembus kaca jendela mobil serta suara-suara gaduh yang terdengar sangat bising sukses menyadarkan bule nyentrik yang tertidur lelap di dalam mobilnya. Matanya terbuka dan langsung membelalak terkejut melihat banyak anak-anak sudah mengelilingi mobilnya sambil mengintip masuk. Beberapa ada yang sampai naik di kap depan mobil dan duduk dengan santainya. What the fuck? Dengan segera, ia melentingkan tubuhnya bangun tergesa-gesa, membuka pintu mobil dan keluar. No. Jangan sentuh-sentuh mobil saya dengan tangan kotor kalian, serunya marah, lengkap dengan ekspresi garang di wajahnya. Bukannya langsung berlari pergi, anak-anak itu malah menertawakannya, seakan dirinya sedang melucu. Hal itu tentu saja membuat laki-laki bule itu semakin emosi tingkat tinggi. Bergegas berputar mengelilingi mobil lalu mendorong semua anak-anak itu menjauh, ia jadi tak melihat jalan dengan baik sampai akhirnya menerobos masuk ke semak-semak tumbuhan yang baru disadarinya ternyata tumbuhan teh setelah melihatnya pagi ini. Bahkan ia juga baru tersadar jika sedang berada di tengah-tengah perkebunan teh yang terhampar luas sejauh mata memandang. Ia sendiri merasa aneh dan terheran-heran, bagaimana bisa mobilnya jauh masuk ke tempat itu. Kesialan tidak hanya sampai di situ. Setelah terdampar mengenaskan, bule itu lantas mencari bantuan sampai menemukan sebuah pondok di tengah kebun. Bukannya mendapat bantuan, ia malah disambut suara-suara aneh yang membuatnya tepuk jidat. Tidak hanya di pondok itu saja, tapi juga dengan 2 pondok lainnya yang melakukan kegiatan malam yang sama.
Sebagai laki-laki lajang di usianya yang sudah sangat matang sampai sudah hampir kadaluarsa, Jacob jelas ikut panas dingin. Walaupun penampilan dan kelakuannya setengah abnormal, tapi ia masih laki-laki yang normal. Karena tak jua mendapat bantuan dan malah dikira hantu yang berkeliaran oleh kumpulan orang-orang yang ronda, bule naas itu terpaksa kembali ke mobil dan tidur di sana. Sit, kembali bule itu mengumpat lantang sambil menendang ban mobilnya berkali-kali. Entah umpatan itu dia tujukan pada siapa, tapi ia terus saja mengumpat-umpat kasar menggunakan bahasanya. Namun, segala umpatannya terjeda saat samar-samar mendengar banyak suara-suara yang riuh bercakap-cakap disertai gesekan langkah kaki yang mendekat. Ia segera bersiap ingin meminta bantuan, tapi urung dilakukannya dan malah buru-buru berlari sembunyi saat melihat di kejauhan keponakan angkatnya yang mulut dan kelakuannya sama pedasnya dengan Aretha. Malah sebenarnya jauh lebih parah karena wanita yang satu ini menguasai ilmu bela diri yang bisa mematahkan lehernya sewaktu-waktu. Bule itu terpaksa berjongkok masuk ke dalam rimbunnya tumbuhan teh dan mengintip dari sana. Heh, mobil siapa ini? Suara Aryo terdengar memekik terkejut melihat mobil mewah terdampar di tengah kebun. Lah, kok bisa ada di sini? Datang dari mana? Tanya Barasraya melihat ke sekeliling lalu mendongak melihat ke atas langit. Dipikirnya mobil itu turun dari langit kali, iya. Wah, keren juga nih jadi latar iklan. Gimana, cetus Ova yang selalu punya ide-ide absurd di kepala? Maksudmu, Fa, Lia, jadi modelnya berpose di depan mobil ini. Memangnya kita mau syuting iklan mobil? Cek, bukan. Ova mendelik pada Bara. Khairina yang ikut dalam rombongan itu terkekeh geli. Kita buat konsep saja kalau seorang bisnisman terdampar di sini karena mobilnya nyungsep. Kan jadi terhubung tuh, pakai jas di kebun. Gimana? Tanya Ova seraya mengedarkan pandangan melihat yang lainnya. Bagaimana kalau yang punya mobil datang? Tanya Khairina. Gampang, nanti biar kita sewa sementara mobilnya. Bagaimana, Ki? Akira mengangguk ragu. Dion pun demikian. Cek, tak usah ragu. Percayakan konsepnya padaku, terang Ova percaya diri, kemudian memerintahkan seluruh kru advertiser yang telah tiba mendirikan tenda di lokasi yang ditunjuk. Melihat hal itu, Jacob semakin mengumpat kesal dalam persembunyian. Niat hati datang ke tempat itu ingin menguntit Aretha dan suaminya agar bisa mengulik kehidupan rumah tangga mereka yang menurutnya hanya pernikahan sandiwara dan menjadikannya bahan untuk melawan dari sisi pribadi, sambil melawan pula dalam sistem manajemen perusahaan. Tak tahunya, ia malah kena sial secara beruntun. Sepertinya ia butuh mandi kembang 7 rupa untuk menghilangkan kesialan. Menyadari jika dirinya tak mungkin terus berjongkok sembunyi di sana, Jacob akhirnya diam-diam melarikan diri menjauh sambil merangkak terburu-buru menyusuri pematang kebun. Terus seperti itu sampai merasa posisinya sudah aman dari jangkauan Akira dan staf plus lainnya. Namun, belum sempat bangkit berdiri, ia keburu menabrak seorang wanita yang memakai pakaian serba tertutup, topi lebar di kepala serta keranjang anyaman di punggung wanita itu terpental ke belakang dan jatuh terduduk ke tanah. Jacob sendiri masih dalam posisi yang sama. Wanita yang jatuh itu segera melihat objek yang ditabrak dan seketika membelalak tak percaya. Bola matanya sampai terlihat akan melompat keluar dari tempatnya. Borokoko, kamu lagi si badut Amerika, pekik Aminah lantang. Jacob lekas melompat dan membekap mulut Aminah yang ember. Meme PPPH. Bola mata Aminah melebar. Kedua tangannya tak tinggal diam dan langsung menjambak rambut bulu nuri Jacob. What the fuck? Teriak Jacob mengumpat, tapi lekas mengatupkan mulut saat menyadari teriakannya yang menggema. Aminah yang berhasil terlepas dari bekapan tangan Jacob dengan lincah berkelit. Bola matanya melotot horor menatap Jacob dan langsung berteriak lantang seraya bangkit berdiri. Tolong, ada bule gila, ada jurik yang melecehkanku. Suara nyaring itu terdengar jauh menggema. Sebenarnya rombongan Akira dan lainnya mendengar, tapi Khairina yang mengenal suara itu sebagai suara Aminah si ratu drama meminta yang lainnya untuk tidak tertipu. Ayah wae, Teh Mina, jangan ditanggepin kak, paling cari-cari perhatian dia mah, ujar Khairina santai. Yang lainnya hanya mengangguk dan mengabaikan teriakan itu. Shut up, Jacob lekas menyentak Aminah dan menariknya dengan kasar, hingga wanita itu tertarik ke depan. Parahnya, jatuh menimpa dirinya, berbaring di atasnya, dengan bibir yang bertemu bibir. Ah, Aminah lekas menarik tubuh dan membekap mulutnya. Badut sialan, beleguk maneh. Kenapa ciuman pertamaku kamu yang curi? Dasar brengsek, pekiknya marah berapi-api, langsung maju menjambak rambut Jacob sekuat tenaga membabi buta. Jacob jadi terhuyung ke sana kemari. Rambutnya jadi seperti disapu angin tornado. Bule sialan, kamu mau ngelecehin saya? Iya, lecehin. What do you mean? Pekik Jacob tak mengerti sambil meringis menahan sakit dan peningnya kepala. Kamu mau memperkosa saya? Hah? Jacob berjingkrak terkejut. Me, and you? Tanyanya tak percaya. Dengan polosnya Aminah mengangguk. Sorry, saya tidak level dengan wanita ondel-ondel sepertimu. Apa? Pekik Aminah geram. Ondel-ondel kamu bilang, kamu tidak lihat aku cantik begini. Dasar jurik Amerika, belagu. Aminah yang tak terima kembali menyerang Jacob membabi buta. Keduanya akhirnya berguling-guling di pematang kebun dengan heboh sampai beberapa wanita pemetik teh datang melerai dan memisahkan. Aminah yang penampilannya sudah acak-acakan langsung lari pulang ke rumah. Sedangkan Jacob buru-buru pergi dan entah menghilang lagi kemana. Sementara tidak jauh di tempat itu, pada pondok tempat hunian Kai dan Aretha, masih tampak adem ayem dan senyap. Kai yang sudah membersihkan diri duduk di tepian kasur sambil memandang lekat wanita cantik yang masih terlelap dengan pulasnya. Matanya terpejam rapat, tapi kedua bibirnya sedikit terbuka dan terdengar dengkuran yang cukup keras. Sepertinya ia sangat kelelahan akibat kegiatan semalam. Orang cantik bisa ngorok juga rupanya. Kai mengulung senyum dengan geli dan semakin tersipu-sipu saat ingatan semalam terlintas. Mengingat bagaimana berbedanya wanita itu semalam. Sepertinya otak polos istri sudah terkontaminasi dan berubah menjadi liar. Walau cukup terkejut, tapi entah mengapa Kai menyukainya. Ia suka istrinya itu menjadi liar padanya. Seakan dirinya begitu sangat diinginkan. Sebenarnya, Kai ingin usil dengan memasukkan garam ke dalam mulut wanita itu, tapi takut begitu wanita itu bangun, justru dia yang dicebur ke dalam lautan garam. Bisa berabe, daripada usil, mending diam tenang sambil menikmati wajahnya yang cantik. Cukup lama, laki-laki itu diam memandang sang pujaan hati, sampai akhirnya tersadar saat cahaya matahari semakin terang menembus panel-panel pondok kayu mereka. Rupanya sudah 2 jam lamanya ia mematung dan hanya diam memandang istrinya.
Pantas saja tengkuknya menjadi tegang dan kaku. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.